Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Todai Talk kami, PPI Todai, bersama dengan Biro Konsultasi Psikologi Empati, dengan tema Take Care of Your Mental Health. Di sini kita akan berdiskusi terkait dengan isu-isu kesehatan mental yang ada di Jepang pada umumnya, dan juga di PPI Todai pada khususnya, dan juga nanti ada juga pembicara selain dari Empati, yaitu dari salah satu teman kita yang pernah berkuliah di Eropa. Baiklah, langsung kita buka saja ya acara kita pada hari ini, dan kami harap dari teman-teman sekalian juga bisa partisipasi aktif ke depannya. Oke, pembicara kita pada hari ini yaitu Mbak Kurota Ayuni dan juga Mas Olaf, dan juga nanti ada dari Mas Endri Budiawan. Oke, ini rundown acara kita. Oke, sekalian kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan ya. Adapun yang ingin kami sampaikan terkait dengan acara ini adalah, pertama, yang ingin kami tekankan kalau bahagia itu bukanlah sebuah tujuan, karena realitanya bahagia dan sedih akan selalu silih berganti. Jadi akan sangat realistis bila kita juga menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang bahagia saja, dan kita juga pasti akan merasakan sedih. Dan jika bahagia kita maknai sebagai tujuan, maka terkadang kita sering sekali salah memahami bahwa sedih adalah penderitaan, kontras dari itu. Jadi tidak pernah dimaknai sebagai sebuah pembelajaran. Nah, tujuan dari webinar kita pada kali ini sebenarnya, teman-teman, adalah untuk membekali diri kita lebih baik ketika akan melanjutkan studi di luar negeri. Tidak ada upaya dari kami nanti untuk mendemotivasi teman-teman sekalian untuk kuliah di luar negeri. Jadi please be prepared, bukan untuk be demotivated. Itu saja sih dari kami, pesan dari kami untuk nanti enjoy ke depannya. Nah, adapun sebelum kita mulai ke pembicara, kami akan sedikit menerangkan bahwasanya di Jepang itu menurut JASO ada 6.756 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jepang pada tahun 2019. Dan beberapa permasalahan studi yang berdasarkan survei PPI Jepang tahun 2020 itu mencakup satu mahasiswa kehilangan motivasi sebanyak 46,66% dari responden. Akibatnya, mahasiswa mengurangi interaksi sosial, berhenti mencoba hal yang baru, dan menghindari hal yang menantang. Kemudian yang kedua, mahasiswa merasa kemampuan dirinya tidak cukup, atau 59,2%. Akibatnya mahasiswa cenderung mudah menyerah, tidak ada tujuan, dan depresi. Nah, ini adalah beberapa alasan sebenarnya kenapa mahasiswa memiliki permasalahan studi. Mulai dari merasa kemampuan diri kurang, kehilangan motivasi, komunikasi, kemudian jam kerja, dan juga hubungan dengan pembimbing, dan lainnya. Jadi teman-teman bisa lihat hasil dari survei ini. Kemudian dari eksternal, lingkungan eksternal, dapat kita lihat beberapa tantangan mahasiswa di Jepang, antara lain adalah bahasa, struktur sosial, makanan, administrasi, kehidupan sosial dengan teman, budaya, dan juga kurang pergaulan dengan temannya. Dan ada sedikit kasus terkait rasisme. Ini bukan hanya terjadi di Jepang, kami rasa juga terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, kita juga sudah mensurvei internal dari PPI Todai, walaupun masih kurang memadai kalau menurut pandangan kami, tapi ini sudah kurang lebih mencerminkan kondisi saat ini. Jadi kami mensurvei terkait dengan stres akademik dan juga loneliness. Hasilnya adalah sementara sangat banyak dari mahasiswa PPI Todai itu yang masih mengalami stres akademik tingkat sedang dan juga tingkat tinggi, terutama tingkat sedang ya. Kemudian juga loneliness itu juga tidak ada yang tingkatnya rendah,
melainkan di sedang dan tinggi. Ini ada kemungkinan besar, kemarin kita diskusi bahwasanya teman-teman sekalian ini sedang berada dalam fase midterm atau sedang menjalani ujian dan juga sedang banyak tugas di akhir-akhir Desember, menjelang Desember. Kemudian ini beberapa hasil survei kita secara terbuka kepada user di medsos PPI Todai. Ada 6 pertanyaan, yaitu seberapa sering kamu merasa dikucilkan orang lain. Bisa kita lihat hasilnya masih banyak juga yang merasa demikian, dan juga seberapa sering orang di sekitarmu tidak benar-benar memahami atau bersama, juga masih banyak yang merasa bahwasannya sering merasa demikian. Dan yang lebih important, lebih utama, yaitu apakah kita mampu untuk mencari seeking help gitu, mencari bantuan orang lain. Nah, ini juga masih banyak sekali teman-teman yang juga mengalami kendala demikian gitu. Dan khusus untuk yang belajar, kami juga mensurvei perasaan atau persepsi mereka, apakah mereka khawatir dengan nasib mereka setelah lulus, dan 58 dari responden menyatakan iya dan 18 biasa saja. Jadi masih banyak kekhawatiran terkait dengan persepsi mental tersebut. Oke, demikian pembukaan dari kami. Mbak Yulia selaku moderator akan mengajak kita bersama dengan para pembicara untuk membahas masalah-masalah tadi lebih lanjut dengan lebih akurat dan lebih tuntas ya. Saya kembalikan ke Mbak Yulia. Terima kasih Mas Eman atas pembukaannya yang sangat luar biasa sekali. Sebelumnya selamat siang dan selamat bergabung dengan acara sharing kami hari ini dari PPI Todai bekerja sama dengan PPI Jepang dan juga bersama Biro Konsultasi Psikologi Empati. Jadi hari ini kita acaranya nyantai aja ya teman-teman. Jadi kita akan sharing mengenai suatu topik yang bagi saya ini sangat penting gitu, yaitu mental health. Di mana mungkin sebagian teman-teman yang bergabung di sini, baik yang masih di Indonesia atau sudah ada di Jepang, itu tentunya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dimana mungkin bagi kita, sebagian dari kita belum tahu apa sih itu mental health gitu ya. Kalau kesehatan fisik kita pasti tahu banget kan ya. Tapi mental health ini itu sangatlah penting. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Nah, materi kita hari ini akan menyampaikan mengenai apa sih itu mental health dan bagaimana cara pendeteksian dini. Apakah kita sehat secara mental ataukah ada sesuatu yang perlu ditangani dan bagaimana kita secara pribadi menangani pemberian penanganan dini terhadap kesehatan mental kita. Nah, sebelum kita mulai ke acara pemateri dan sebelum saya membacakan CV pemateri kita, di sini saya ada 2 pengumuman, yaitu yang pertama, nanti teman-teman untuk yang ingin bertanya, tolong ditulis pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi nanti ketika pemateri menyampaikan materinya, teman-teman bisa mengetik pertanyaan teman-teman di chat, dan nanti kita akan menunjuk teman-teman untuk bertanya di sesi tanya-jawab. Kemudian, yang kedua, kita ada sebuah apresiasi dari Biro Psikolog Empati berupa untuk 3 penanya beruntung, berupa psikotes kepribadian online. Nah, jadi teman-teman disiapkan pertanyaannya dan siapa tahu nanti teman-teman akan beruntung mendapatkan hadiah tersebut. Oke? Nah, sekarang lanjut saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Pertama kita ada Mbak Kurota Ayuni Fitriani. Beliau merupakan lulusan dari Psikologi Brawijaya, Universitas Brawijaya, dan mengambil program Master of Professional Psychology dari Gajah Mada University. Dan beliau saat ini aktif sebagai lecturer atau dosen di Fakultas Psikolog di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan beliau merupakan co-founder dan CEO dan juga clinical psychologist di Biro Konsultasi Psikologi Empati dari tahun 2017 hingga sekarang. Nah, untuk teman-teman yang ingin menghubungi beliau, nanti setelah pemateri dan setelah beliau menyampaikan materi dan masih ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi Mbak Ayuni ini di akun Instagram, LinkedIn, ataupun di email beliau yang tertera di layar berikut. Selanjutnya pemateri kedua kita yaitu ada Mas Olaf.
minta tolong mas screen-nya. Ya, terima kasih. Nah, pembicara kedua kita ya ini ada Mas Olafiki Wibowo. Beliau juga lulusan dari Brawijaya University, Universitas Brawijaya jurusan psikologi, dan mengambil Master of Professional Psychology di Gajah Mada University. Beliau saat ini merupakan psikolog klinis dan aktif di Biro Empati juga, dan pengalaman bekerja beliau di PT Global Indo Digital Inovasi sebagai human resource di bagian human resources, dan praktik mandiri dan Biro Konsultasi Psikolog Empati dari 2019 hingga sekarang. Nah, nanti teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Olaf bisa menghubungi beliau di akun media sosial beliau di LinkedIn dan Twitter yang tertera di layar ini ya, @olafwibowo di Twitter. Dan nanti untuk pemateri kita ketiga, yaitu Mas Endri, yang sangat spesial, beliau akan membagikan pengalaman pribadi beliau. Nanti saya akan membacakan CV beliau sebelum beliau menyampaikan materi. Nah, itu saja dari saya untuk sekarang. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Ayuni dan Mas Olaf untuk menyampaikan materi beliau. Terima kasih. Silakan Mbak Ayuni. Iya, terima kasih Mbak Yulia atas kesempatannya. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Mbak. Oke, betul. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang ada di Jepang dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih kesempatannya untuk teman-teman dari PPI Kodai, PPI Jepang, dan PPI Kanto untuk bisa kolaborasi dengan kami dari konsultasi psikologi empati untuk bisa membahas nih tentang mental health yang saat ini banyak sekali dan sering sekali kita lihat seliweran di sosial media maupun di media massa tentang apa itu gangguan mental, kemudian sehat mental itu seperti apa. Itu membuat kami dari jurusan psikologi dan beberapa teman mungkin yang concern dengan kesehatan mental sangat senang karena banyak orang yang semakin sadar dan semakin aware akan pentingnya mental health ini. Nah, tadi sudah dijelaskan, nanti silakan panggil saya Ayun atau Ayuni. Boleh kita langsung masuk ke materi aja ya. Nah, boleh di next dulu. Oke. Nah, kuliah di luar negeri. Mungkin teman-teman di sini yang ada di Jepang maupun mungkin ada di Eropa dan di belahan dunia manapun, boleh saya minta untuk recall kembali memorinya pada saat dulu dapat pengumuman nih waktu lolos dapat beasiswa ataupun lolos diterima di universitas di luar negeri. Gimana perasaannya? Pasti senang banget, mungkin nggak menyangka, bersyukur, dan sebagainya. Nah, itu adalah fase di mana kita berada di fase excitement atau fase benar-benar seneng banget dan kayaknya pengalaman yang nggak bisa diungkapkan lah dengan kata-kata gitu, karena kuliah di luar negeri kayak kita akan menghadapi situasi baru, kemudian teman-teman baru, budaya baru, dan juga segala macam hal yang mungkin selama ini belum pernah kita ketahui. Di Indonesia kita nggak pernah tahu itu. Kemudian berangkat ke Jepang, berangkat ke luar negeri untuk belajar, apalagi itu kan sebuah kebanggaan dan sebuah hal yang sangat ini ya kita impikan. Karena menurut UNESCO itu dari tahun 2012 sampai 2017 ada studinya, ternyata mahasiswa di seluruh dunia, maksudnya gini, siswa internasional di seluruh dunia itu semakin banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama di Jepang sampai tahun 2017 itu dari 2012 ternyata surveinya menunjukkan ada peningkatan sebesar 93%. Nah, jadi memang mahasiswa internasional itu semakin banyak jumlahnya dan itu meningkatkan mutu pendidikan juga dan juga mungkin ada faktor kesehatan mental yang ada di dalamnya. Nah, tetapi kita perlu ketika excitement itu kan ada fasenya juga ketika kita udah seneng-seneng, ketika datang, terus mulai nih untuk belajar, mulai menghadapi realita bahwa di kampus itu nggak cuman seneng-seneng, kemudian update foto mungkin di sosmed yang mungkin teman-teman yang kayak kami di Indonesia, wah ini kayaknya seneng nih, gitu. Padahal di balik itu semua mulai adaptasi dengan berbagai kondisi, berbagai situasi kuliah yang dimana dosen bahasanya kita udah mulai nggak paham, jadi kita harus lebih belajar lagi, begadang, mungkin yang masuk lab jadi sering nggak pulang dan sebagainya. Itu mulai ada adaptasi di situ, di mana kita harus mulai untuk
menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di real life yang ada di studi tersebut. Belum lagi culture shock dan sebagainya yang membuat kita akhirnya harus struggle, harus mulai berjuang nih. Kayaknya aku udah mulai ada kangen sama masakan di Indonesia nih. Mungkin teman-teman yang dari Padang kangen nih masakan Padang, atau mungkin mulai kangen dengan cuaca yang ada di Indonesia, atau beberapa hal lain yang selama di luar negeri nggak pernah kita temui. Nah, itu di fase struggle itulah kita mulai merasakan yang namanya homesick. Mungkin teman-teman jadi kangen dengan suasana di mana dulunya mungkin waktu di deket-deket rumah ada minimarket tempat nongkrong, di sana nggak ada misalkan gitu. Kemudian belum lagi culture shock. Culture shock itu ya karena budayanya beda, bahasanya beda. Mungkin karena teman-teman di sana lebih individual, sedangkan di Indonesia orangnya sangat kolektif. Akhirnya mulai harus belajar budaya, belajar bahasa dari penduduk sekitar dan sebagainya, adat istiadat. Belum lagi tentang adaptasi musim dan cuaca yang di sini itu cuman ada panas sama dingin ya. Di sana ada winter dan autumn dan sebagainya, yang itu ternyata tidak selamanya menyenangkan, yang mungkin alergi dingin jadi kedinginan dan sebagainya. Itu mulai muncul di situ struggle-nya. Belum lagi manajemen waktu. Bagi teman-teman yang mereka ini aktif, apalagi di organisasi luar kampus mungkin, atau bekerja part-time, jadi agak keteteran untuk membagi waktu dengan perkuliahan. Akhirnya muncul nih beberapa kondisi di mana kita tuh ada beberapa hal yang kayaknya udah nggak beres nih gitu. Misalkan cemas, udah mulai nggak bisa tidur, atau distress yang mungkin bisa sampai ke fase depresi. Jadi kesehatan mental itu mulai muncul di fase tersebut biasanya. Nah, boleh di next. Nah, sebelum itu kita perlu belajar dulu apa pengertian dari sehat dan kesehatan mental. Sehat sendiri, teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa keadaan sehat itu ya kita baik secara fisik gitu. Kalau saya nanya, apa kabarnya teman-teman gitu kan, pasti jawabannya baik, sehat gitu. Ya sehat secara fisik, tetapi sehat di sini ternyata tidak hanya secara fisik loh, ada juga secara mental, ada spiritual maupun sosial yang memungkinkan kita itu setiap orang untuk hidup secara produktif. Kalau saya nanya teman-teman di sini semuanya sedang ada di fase produktif, mungkin iya karena meluangkan waktu untuk bisa belajar, untuk bisa gabung di webinar ini merupakan salah satu contoh orang yang cukup produktif nih. Nah, dengan kesehatan mental sendiri apa hubungannya? Ternyata di dalam sehat sendiri ada kata mental selain fisik, dan kita sambungkan ke kesehatan mental bahwa kondisi kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Jadi dalam pengertian kesehatan mental itu bahwa seseorang itu tidak lepas dari yang namanya stres loh. Kita setiap manusia pasti pernah mengalami stres. Kita yang ada di sini sekarang pasti sedang mengalami stres di hari ini. Tetapi kita bisa mengelola stres tersebut dengan wajar. Kemudian bisa bekerja secara produktif, yang mungkin belajar, yang mungkin lagi kuliah, yang mungkin lagi sekarang ujian, bisa mengerjakan atau mungkin bisa belajar dengan baik. Dan juga menghasilkan, mungkin yang bekerja bisa menghasilkan. Kemudian serta berperan di komunitas. Secara sosial kita mampu untuk berperan atau memiliki fungsi yang baik. Jadi kita bukan orang yang suka menarik diri misalkan gitu. Jadi sehat dan kesehatan mental itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita saling lepaskan satu sama lain. Jadi saling berkaitan. Nah, membahas tentang kesehatan mental, teman-teman mungkin di sini seringkali mendengar ya, kayak misalkan nih, temenku kok ada yang mulai ini nih, sedih-sedih, nggak mau diajak buat ngobrol gitu. Jangan-jangan dia gangguan dia, jangan-jangan dia ini. Atau mungkin kita melihat teman kita yang kayaknya kalau ngomong tuh nggak bisa di stop, atau mungkin dia itu terlalu membanggakan dirinya sendiri, wah ini jangan-jangan gangguan. Tetapi kesehatan mental itu ternyata kita tidak hanya bicara tentang gangguan saja. Nah, ini kita bahas di slide berikutnya, boleh di next. Nah, kesehatan mental itu kita mengumpamakannya sebagai sebuah kontinum atau garis dari yang kiri sampai kanan. Kiri itu artinya minus, kalau plus yang kanan. Jadi sebuah kontinum di mana kita itu tidak pernah benar-benar berada di salah satu titik saja. Jadi bisa jadi nih teman-teman di sini ada yang sekarang lagi ada masalah. Bisa jadi teman-teman ada di sebelah kiri, yang agak-agak kiri. Tapi teman-teman yang sekarang berada di fase bahagia, fase senang, fase
pokoknya habis dapat rezeki lah. Nah, bisa jadi ada di sebelah kanan, jadi bisa bisa produktif banget. Nah, kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika kita lagi ada di fase stres, misalkan tadi yang dipaparkan oleh Mas Eman di depan tadi, bahwa beberapa mahasiswa di PPI atau mungkin mahasiswa di Jepang yang tadi disurvei, riset tersebut menunjukkan bahwa ada yang berada di stres sedang atau stres yang ya sebenarnya tuh nggak yang kalau stres ringan berarti ya nggak terlalu mengganggu, tapi stres sedang dan stres berat sebenarnya atau tinggi itu sebenarnya berada di yang sebelah kiri. Tetapi bukan berarti kita langsung dianggap sebagai seorang yang gangguan. Nah, bisa jadi kita ini memang ya lagi orang normal tapi sedang mengalami masalah psikologis saja gitu loh. Jadi tidak perlu untuk sampai ke bantuan profesional. Kita perlu untuk self-care dan dukungan sosial aja dari orang-orang sekitar kita. Sedangkan mereka yang berada di fase benar-benar mungkin ada sampai keluhan secara fisik atau perilakunya sungguh berubah, mungkin benar-benar nggak bisa dikontrol lagi, nah itu bisa sampai ke bantuan profesional, harus untuk seeking help. Tetapi ketika kita masih bisa menangani itu dengan baik, mengelolanya dengan baik, dengan refreshing, dengan makan mungkin, atau beberapa cara lainnya, kita masih ada di kontinum yang sebelah kanan. Artinya kita tidak bisa benar-benar ada di satu titik di mana kita benar-benar di situ. Gitu. Jadi misalkan ibaratnya gini nih, teman-teman pasti di sini pernah ya batuk, pilek, atau mungkin panas, itu kan wajar ya. Maksudnya mungkin kita sehari 2 hari, atau mungkin flu itu 3 hari, 4 hari, seminggu mungkin selesai. Sama seperti itu. Ketika kita lagi ada masalah, misalkan nih, waduh, paperku di reject, atau mungkin paperku harus revisi, kan pasti ada rasa, aduh kok gini ya gitu. Tetapi setelah itu kita bisa coping atau menyelesaikan itu dengan baik. Artinya ya sama seperti kita lagi sakit, tetapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Nah itu seperti itu ibaratnya. Jadi kesehatan mental sama pentingnya juga dengan kesehatan fisik. Gitu ya. Boleh di next nih. Nah, baik, kita langsung menuju ke kenali tanda-tandanya dulu. Jadi kan saya bilang bahwa kesehatan mental itu ada di sebuah kontinum. Tetapi kita perlu untuk aware juga bahwa kita ada di fase mana, atau mungkin kita ada di tanda-tanda yang mana. Nah, tanda-tanda kita mengalami sesuatu atau ada sebuah hal yang harus kita waspadai secara psikologis, itu ada 4 tandanya. Secara fisik, secara emosi, secara kognitif, dan secara sosial. Kalau secara fisik kita lihat sakit pada bagian tubuh tertentu ada nggak? Mungkin di sini ada yang suka pusing-pusing, atau ada yang suka punggungnya pegel-pegel, atau lehernya jadi kaku, atau beberapa keluhan-keluhan fisik lain yang itu berkaitan dengan kerentanan dari tubuh kita. Misalkan ada yang mengarahnya itu ke asma, karena mungkin nggak bisa secara pernapasan dia mungkin rentan di situ. Ada mungkin yang mengarahnya ke gatal-gatal, itu juga bisa. Jadi coba dikenali sakit pada bagian tubuh tertentu. Kemudian apakah ada perubahan pola tidur? Teman-teman mungkin di sini yang suka begadang ya mungkin polanya jadi berubah juga ya. Tapi coba ketika lagi nggak begadang, apakah memang saya tuh memang susah tidur, susah merem, susah memejamkan mata? Coba dikenali. Kemudian adakah ciri mudah lelah? Padahal kita cuma melakukan suatu aktivitas biasa aja, misalkan cuma keluar beli makan, balik kok kayaknya capek banget ya, udah di rumah aja gitu. Itu bisa jadi kita lihat, kita amati diri kita. Kemudian apakah ada pola makan yang berubah? Perubahan pola makan, misalkan nih makannya jadi semakin banyak, atau mungkin makannya jadi nggak nafsu makan sama sekali. Nah itu juga bisa kita kenali tanda-tandanya. Yang kedua kita bisa lihat dari emosi atau psikis. Apakah kita muncul perasaan bersalah? Mulai ada rasa bersalah nggak? Padahal sebenarnya penyebabnya nggak jelas. Penyebabnya tuh belum tahu benar-benar apa gitu. Kemudian adakah rasa putus asa di mana kita tuh kayaknya memandang masa depan tuh sangat suram dan nggak tahu mau ngapain nanti setelah lulus, mungkin mau ngapain setelah ini kita nggak ngerti. Tapi di sini yang patut diwaspadai adalah mulai ini adakah keinginan untuk menyakiti diri. Nah ini yang cukup perlu diwaspadai karena ini berkaitan dengan ya keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Karena bisa jadi ini melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian adakah perasaan tidak berguna gitu. Jadi ada juga cerita bahwa kalau misalkan orang kuliah di luar negeri itu pasti pinter, nggak mungkin merasakan seperti itu. Ya nggak tahu juga kan setiap orang seperti apa perasaannya. Tapi coba dikenali apakah ada tanda-tanda seperti itu.
Kemudian yang secara kognitif. Kognitif itu adalah secara pikiran. Nah, apakah kita sulit berkonsentrasi? Teman-teman di sini mungkin ada keluhan sulit berkonsentrasi seperti mau ada kuliah tuh kayaknya kok nggak konsen, dosen ngomong apa, aduh nggak ngerti deh beliau ngomong apa gitu. Kemudian mau ngerjakan tugas jadi malah diundur-undur mungkin karena sulit berkonsentrasi, kemudian mudah lupa, jadi harusnya deadline-nya besok, ternyata dipikir minggu depan, kayak gitu-gitu. Kemudian bisa juga sulit memberikan keputusan, jadi bisa jadi kita ada tanda-tanda dengan hal-hal sepele, kita jadi susah memberikan keputusan tuh, kayaknya ini gimana ya, padahal sebenarnya hal yang sepele gitu. Itu ada dari ciri kognitif. Nah, kemudian yang paling kentara adalah dari sisi sosial. Ini yang mungkin bisa diketahui dari teman-teman di sekitarnya. Mungkin teman-teman di sini mengamati teman-temannya yang mulai menarik diri, kemudian tidak tertarik dengan kegiatan sosial. Jadi tidak termotivasi mengerjakan kegiatan sehari-hari yang mungkin awalnya aktif banget nih melakukan hobinya. Misal hobinya dia nih misalkan olahraga futsal gitu. Tapi suatu hari mungkin dia jadi nggak mau ikut kegiatan olahraga apapun dan udah stay away dari orang lain, itu mulai kita harus waspada. Jadi kita perlu juga aware dengan kondisi di sekitar kita. Gitu. Jadi itu secara fisik, emosi, kognitif, dan sosial yang bisa kita ketahui tanda-tandanya secara dini. Nah, ini pun teman-teman juga perlu untuk mewaspadai karena kalau misalkan ini terjadi karena suatu hal di mana mungkin ya teman-teman lagi ada masalah, misalkan tadi, aduh paperku di reject nih gitu. Nah itu kan sebuah hal yang wajar ya teman-teman, ketika kita menghadapi suatu kegagalan, mungkin itu sebuah hal yang kita persepsikan sebuah hal yang negatif, muncul seperti ini wajar gitu. Tetapi kita perlu untuk melihat waktunya, apakah ini berlanjut sampai berbulan-bulan atau mungkin 2 minggu. 2 minggu kita perhatikan apakah tanda-tanda ini tuh masih ada ataukah enggak. Karena kalau hanya 1-2 hari ini nggak masalah gitu, itu sebuah hal yang wajar. Sama seperti teman-teman mungkin pernah putus pacar atau mungkin kehilangan orang terdekat gitu. Itu tuh kan sebuah hal yang wajar, kita mengalami respon emosional seperti itu. Begitu. Kemudian boleh di next. Nah, ini cara mengenalinya seperti apa? Nah, jadi kalau yang tadi teman-teman udah tahu tanda-tandanya itu, deteksinya seperti apa, dimulai dari diri kita sendiri, kita perlu untuk mengakui tanda-tanda yang muncul. Artinya, apa yang ada di dalam diri kita perlu untuk akui hal tersebut. Kalau misalkan kita tuh tidak mengakui ya, misalkan enggak aku baik-baik aja gitu, ya nggak apa-apa gitu, tapi kita berarti masih ada dalam stigma di mana orang yang mengalami kondisi mental atau kondisi psikologis yang lagi tidak baik-baik saja itu dianggap sebagai orang yang lemah, biasanya gitu. Orang-orang yang kebanyakan sih mungkin dari laki-laki biasanya kalau misalkan cerita ke orang atau mungkin nangis atau mungkin memperlihatkan kelemahannya di depan orang tuh kayaknya sebuah hal yang tabu gitu. Tapi ya it's okay gitu loh. Kalau ingin menghilangkan itu, stigma itu, berarti kan kita harus terbuka dengan diri kita dulu, baru kemudian bercerita dengan orang lain dan kelompok terdekat. Misalkan kalau teman-teman nyaman dengan sahabatnya di kampus yang sama atau mungkin di apartemen yang sama, boleh cerita. Atau mungkin cerita ke keluarga, atau mungkin cerita ke teman-teman sesama ke organisasi yang sama-sama memiliki concern yang sama. Ya, bisa juga mungkin ke teman-teman bisa ke lembaga konseling kampus, biasanya ada tuh untuk khusus bisa curhat dengan konselor di kampus, atau ya bisa dengan cara-cara lain yang itu melibatkan orang lain. Jadi kita speak up tentang kondisi kita. Nah, kemudian kita bisa untuk mencari informasi. Informasi apa? Informasi di internet, mungkin bisa dengan cari-cari googling atau mungkin tanya-tanya lewat kayak misalkan sekarang platform online juga banyak, tapi kita perlu waspada, jangan sampai kita terjebak di self-diagnose, karena yang bisa menentukan diagnosis seseorang gangguan atau memang kondisinya sedang diagnosis tertentu itu profesional. Nah, yang terakhir, ketika teman-teman sudah mungkin tidak mampu untuk menyelesaikan itu sendiri dan mungkin butuh untuk bantuan, kita perlu untuk seeking help to profesional. Kalau yang di sini maksudnya adalah bisa ke psikolog atau psikiater, atau mungkin dokter, atau mungkin konselor tadi yang ada di kampus. Nah, ada sebuah
paper yang menarik juga itu ini papernya ada di orang-orang Jepang yang melakukannya, itu bahwa mahasiswa internasional tuh lebih sering mengatasi kesulitan emosional sendirian dan mencari bantuan di internet daripada datang langsung ke profesional, karena ternyata ya banyak hambatan-hambatan yang dialami yang membuat mereka tuh akhirnya mungkin sungkan ya kalau bahasa Jawanya, mungkin itu akhirnya datangnya cari taunya sendiri, tapi ya itu malah nggak menemukan solusi dari situ. Nah, kita bisa mulai untuk seeking help to profesional. Nah, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Olaf tentang bagaimana nih cara untuk memberikan dukungan psikologis awal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi diri kita sendiri, kemudian orang-orang yang di sekitar kita. Oke, next. Kayaknya sudah selesai sih. Oh ya, ini closing quotes-nya. Jadi mengakui saat sedang tidak baik-baik saja itu tidak membuat kita nampak lemah. Justru itu adalah bukti bahwa kita peduli pada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang. Tertanda diri sendiri, gitu. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan mungkin ke Kak Yulia. Ya, terima kasih Mbak Ayuni. Nah, sekarang untuk tanya jawabnya nanti ya teman-teman. Jadi sekarang mungkin bisa langsung kita lanjut untuk Mas Olaf. Untuk materi. Nah, ini nih penting banget nih teman-teman yang nanti ada pertanyaan dan mau reach out ke Mbak Ayuni nih. Jadi dicatat ya Instagramnya, Twitter, WhatsApp, dan juga website psikologiempathy.com. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya ya Mbak Ayuni ya. Boleh. Iya. Nah, sekarang waktu dan mic-nya saya berikan kepada Mas Olaf. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih Mbak Yulia. Tadi sebelumnya kita udah mendengar beberapa hal penjelasan mengenai kesehatan mental ya dari Mbak Ayun. Ternyata kesehatan mental itu tidak selalu yang berkaitan dengan sesuatu yang berat-berat ya. Misalnya mungkin teman-teman kalau kita ngomong gangguan mental biasanya langsung terbayangkan adalah orang-orang yang di pinggir jalan, tidak pakai pakaian atau apa ya. Tapi ternyata kita pun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari bisa loh ternyata mengalami sedikit gejala gangguan mental. Nah, tadi Kak Ayun sudah menyebutkan beberapa hal berkaitan dengan kenapa sih ketika seseorang mengalami gangguan mental tapi ada keraguan di awal untuk mencari bantuan. Nah, kalau tadi kan membahas apa yang terjadi ketika mengalami gejala gangguan mental atau sebelum mengalami gejala gangguan mental secara sederhana ya. Nah, kalau sekarang mungkin saya akan membahas lebih ke arah bagaimana cara menghadapinya. Nah, di topik kali ini saya menawarkan ada dua cara. Yang pertama adalah melakukan menolong diri sendiri, atau mungkin bahasa Inggrisnya self-help. Dan yang selanjutnya adalah psychological first aid, atau pertolongan pertama pada kondisi psikologis. Mungkin bisa di next. Oke, jadi ada kalanya seperti yang dibilang Kak Ayun tadi, kita menghadapi sebuah permasalahan, tapi nyatanya kita masih merasa banyak keraguan untuk mencari atau mungkin sulit mendapatkan bantuan. Nah, biasanya alasannya itu yang pertama tuh biasanya ada karena ketakutan akan stigma atau penilaian orang lain. Nah, biasanya untuk orang Indonesia, identitas sosial atau penilaian orang lain terhadap diri kita itu menjadi sangat penting, sehingga ketika kita mengalami gejala gangguan mental atau mengalami kesulitan dalam hidup, kita cenderung menyimpannya sendiri, takut sharing ke orang lain karena takut dinilai tertentu atau mungkin di stigma sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Terus yang kedua, biasanya kita juga tidak tahu nih harus kemana, cari bantuan ke siapa, mungkin karena kurangnya akses informasi mengenai layanan kesehatan mental. Nah, yang selanjutnya juga, ini juga yang berkaitan dengan teman-teman yang biasanya merantau. Sebenarnya merantau ini tidak hanya konteksnya pada teman-teman yang keluar negeri ya, tapi keluar kota juga bisa dianggap sebagai konteks yang merantau juga. Nah, biasanya orang-orang yang merantau ini ada perasaan terisolasi, merasa sendiri, dan ketika ingin meminta bantuan orang yang ada di sekitarnya, itu ada muncul perasaan sungkan, seperti yang dibilang Kak Ayun tadi. Nah, dan yang terakhir adalah biasanya mungkin ada akses pelayanan profesional, tapi karena minimnya informasi atau mungkin minimnya kesediaan layanan, misalnya yang membutuhkan ada 100, tapi yang tersedia psikolognya atau mungkin konselornya hanya ada 2 gitu kan. Nah, sehingga ketika kita ingin mengakses layanan kesehatan mental itu menjadi sangat terbatas dan terhambat begitu ya.
Nah, ketika terjadi kondisi-kondisi ini, apa nih yang sekiranya bisa kita lakukan? Yang pertama adalah dengan bersikap mindfulness, teman-teman. Jadi, mindfulness itu tidak selalu berkaitan dengan meditasi. Memang ketika kita melakukan meditasi, kita bisa mencapai mindfulness. Tapi caranya sebenarnya nggak cuma itu. Jadi, mindfulness ini bisa dilakukan dengan cara kita menghayati setiap momen yang ada di dalam hidup kita dan terjadi pada saat ini. Bukan yang terjadi kemarin ataupun apa yang akan terjadi besok, tapi fokus pada saat ini aja. Jadi misalnya teman-teman saat ini sedang mendengarkan sharing session ini, teman-teman fokus saja dengan apa yang disebutkan, apa yang disampaikan. Apakah nanti teman-teman akan menerapkan ini atau tidak, jangan terlalu dipikirin. Fokus aja dulu untuk mendengarkan, biarkan yang terjadi besok dipikirkan besok, begitu teman-teman. Nah, biasanya kita itu ketika menjalani kehidupan sehari-hari ini, kita tidak fokus nih. Biasanya kita mikirin, kemarin kayaknya aku ngelakuin kesalahan ini deh. Aku kayaknya gara-gara ini terus sekarang jadi kayak begini atau hal-hal lainnya ya. Dan terkadang kita juga khawatir nih, aku sekarang udah kuliah nih di luar negeri, sebentar lagi mau lulus nih. Kira-kira nanti kalau aku udah lulus, bakal kerja jadi seperti apa ya? Nanti apakah kerjaanku sesuai dengan pencapaianku selama kuliah ini? Nah, kondisi yang tidak fokus pada momen saat ini, itulah yang akhirnya memunculkan banyak kecemasan. Nah, mulailah dengan cara menghayati setiap momen saat ini. Misalnya, teman-teman sekarang lagi ngerjain tugas, ya udah fokus aja sama tugasnya, atau mungkin lagi mandi. Ketika mandi mungkin bisa menghayati setiap tetesan air yang diguyurkan dari atas kepala sampai kaki gitu ya. Terus ketika makan, nikmati setiap momennya, setiap kunyahannya. Ketika minum, setiap tegukannya atau mungkin rasa yang ada di minuman itu dihayati dengan penuh dan dalam gitu. Nah, dengan menikmati setiap momen saat ini, kita akan menjadi lebih mudah memaknai hidup dan mampu bersikap dan mampu bersyukur pada keadaan yang sedang dihadapi sekarang. Apapun itu kondisinya, baik itu susah maupun duka gitu. Suka atau duka ya teman-teman. Terus selanjutnya berkaitan dengan nggak ada salahnya kita membuat jurnal emosi atau log dinamika kehidupan. Ini mungkin teman-teman waktu kecil mungkin, terutama perempuan ya, atau mungkin juga laki-laki juga pernah buat ini. Jadi mungkin ini sejenis bentuknya seperti diary. Cuma bedanya jurnal emosi atau log dinamika kehidupan ini fokus pada muatan emosional yang kita miliki pada saat itu, pada hari ini, atau kejadian sehari-hari. Misalnya hari ini kita melakukan apa, muatan emosi ketika kita melakukan ini apa nih? Apakah senang, sedih, kesal, atau apa? Itu ditulis teman-teman. Nah, di sejumlah riset yang dilakukan oleh para ahli, itu disebutkan memang menulis ini bisa menjadi katarsis atau membantu kita untuk meregulasikan emosi yang kita miliki. Terutama nih ya, buat orang-orang yang terkadang kesulitan nih untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya atau di dalam hatinya. Nah, biasanya lewat tulisan ini juga, kita juga bisa mereview kembali proses yang pernah kita lewati dan kita akhirnya belajar dari pengalaman masa lalu. Jadi nih misalnya teman-teman saat ini merasa sedih. Nah, kalau teman-teman punya jurnal emosi atau log dinamika kehidupan, teman-teman ini bisa mereview lagi. Oh, kemarin ketika aku sedih, aku menyelesaikannya dengan cara apa ya? Aku buka lagi ya. Oh, ternyata kemarin ketika aku lagi sedih, aku bermain game nih. Akhirnya sehingga aku bisa menjadi senang lagi sekarang. Atau mungkin kemarin ternyata dengan memasak ada perasaan yang nyaman atau mencuci piring gitu ya. Ini biasanya kan mungkin teman-teman pernah baca di artikel orang-orang besar seperti Bill Gates atau mungkin Jeff Bezos, dia meskipun orang kaya tapi masih senang untuk melakukan kegiatan cuci piring. Nah, mungkin teman-teman juga punya kegiatan-kegiatan khusus yang itu sebenarnya sederhana tapi karena ada muatan emosional yang menyenangkan atau mungkin melegakan, itu sebenarnya bisa diulangi. Nah, tapi kalau teman-teman nggak punya catatan ini, biasanya kita lupa nih. Kemarin apa ya yang bisa dilakukan untuk ketika aku merasa sedih nih? Gimana ya caranya untuk aku bisa merasa senang lagi gitu. Dan yang terakhir, ini sebenarnya bukan self-help, tapi saya juga lebih memberitahu ke teman-teman, meskipun ketika kita mengalami kesulitan atau hambatan untuk mencari bantuan, tapi jangan pernah menyerah untuk mencoba mencari bantuan lagi dari orang lain. Karena kenapa? Ini saya juga ngasih disclaimer,
self-help yang saya sebut di sini itu hadir untuk membantu kita menata kembali pikiran dan perasaan agar merasa lebih baik nih. Tapi bukan untuk menyelesaikan masalah kehidupan yang sangat rumit dan memiliki muatan emosional yang besar. Nah, kalau ada muatan emosional yang besar, biasanya kita ada kondisi yang sangat bias ketika menghadapi sebuah permasalahan. Akhirnya penyelesaian pun jadi tidak sesuai atau mungkin kita tidak bisa bersikap objektif untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu kalau untuk dari sisi menolong diri sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin bisa next. Nah, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan psychological first aid. Nah, jika sebelumnya kita tuh tadi membahas dari sisi menolong diri sendiri, sekarang kita membahas dari sisi menolong orang lain nih teman-teman. Atau lebih tepatnya membangun ekosistem yang bisa menjadi sarana, saling support satu sama lain. Terutama untuk mereka yang membutuhkan bantuan segera secara psikologis agar kondisinya tidak semakin berat atau menuju ke arah gejala gangguan psikologis. Nah, sedikit fun fact ya teman-teman ya. Psychological first aid ini sebenarnya umum digunakan pada kondisi darurat bencana alam dan kemanusiaan gitu ya. Tapi nilai-nilai yang terkandung di dalam PFA ini bisa digunakan untuk membangun ekosistem peer support yang sangat baik, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang merantau, baik yang di luar merantau di luar kota maupun di luar negeri. Nah, teman-teman ketika melakukan prinsip PFA ini, kita harus berpegang teguh pada prinsip di mana kita fokus pada bagaimana cara kita membangun hubungan antar manusia ya, di mana hubungan itu mampu memberikan rasa nyaman, tanpa ada rasa dihakimi, dan membuat orang tersebut merasa terbebas dari segala tuntutan atau nilai-nilai atau norma dalam kehidupannya. Dan teman-teman ketika melakukan PFA ini, baiknya bertumpu pada proses koneksi daripada koreksi ya teman-teman. Jadi diingat sekali lagi, bertumpu pada proses koneksi daripada koreksi. Nah, PFA ini dilakukan dengan cara memberikan rasa peduli kepada mereka yang membutuhkan nih, dan membuat dia merasa tidak sendirian ketika menghadapi masalah. Dan ternyata ada loh yang bersedia untuk membantu dia. Nah, selanjutnya juga memunculkan momen rasa aman kepada orang yang dibantu secara fisik maupun emosional. Karena ketika seseorang berada pada zona aman, ketegangan atau kecemasan atau ketakutan yang dimiliki bisa perlahan mereda nih, dan mampu membuatnya menjadi lebih stabil secara psikologis. Dan kalau di PFA ini, itu ada 3 cara sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Yaitu yang pertama adalah look atau melihat, listen atau mendengar, link atau menghubungkan. Next. Nah, selanjutnya. Nah, yang pertama berkaitan dengan look. Perhatikan dengan baik kondisi yang sedang ia hadapi atau mungkin teman yang kita bantu hadapi saat ini. Usahakan untuk tidak menjadi pahlawan kesiangan. Nah, biasanya ini kan ketika ada orang mengalami masalah, kita ada keinginan untuk membantu, gitu ya. Besar keinginan untuk membantu. Tapi terkadang kalau kita tidak tahu konteksnya, tiba-tiba hadir dan menawarkan bantuan, itu biasanya kita bisa jadi atau mungkin dipersepsikan sebagai pahlawan kesiangan. Gitu. Dan ini bahaya, karena ketika kita tidak tahu konteks apa yang bisa kita bantu pada orang yang akan kita tolong, itu bisa sangat berpotensi menjadi toksik dan justru memperparah keadaan. Jadi kita perlu melihat dan memahami ya teman-teman. Yang pertama itu konteks masalahnya, apakah karena kondisi pendidikan kah, atau finansial, hubungan sosial, atau mungkin saling berkaitan satu sama lain. Nah, setelah kita pahami konteksnya apa, baru kita bisa perlahan untuk mendekati orang tersebut. Terus yang kedua, apakah orang yang akan kita bantu ini sebenarnya sudah mendapat bantuan dari orang lain. Bantuannya itu apa nih yang akan dibutuhkan ke depannya. Kalau misal dia udah dapat bantuan dari orang lain, apa yang sudah dibantu, dan kira-kira apa nih bantuan yang masih diperlukan ke depannya. Nah, daripada kita fokus memberikan bantuan pada hal yang sudah diberikan, nggak ada salahnya lebih baik kita fokus pada yang belum diberikan, teman-teman. Tapi kalau kita langsung tiba-tiba masuk gitu aja ya, itu kan kadang kita nggak tahu. Ternyata itu sudah dibantu dan justru malah bikin ribet suasana biasanya. Nah, contohnya misalnya ya kasus SPP kuliah misalnya. Ternyata untuk kasus SPP kuliah ini dia sudah dibantu orang lain nih untuk mengurus penundaan di kampus. Tapi
dia ternyata belum dibantu untuk gimana mendapatkan beasiswa atau pinjaman atau mungkin pekerjaan sampingan sehingga dia nanti ke depannya bisa membayar SPP di kampus. Gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya jangan lupa kalau berinteraksi dengan orang-orang yang akan kita tolong, itu kita juga harus berinteraksi juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena jangan terlalu percaya pada hal yang kita lihat atau mungkin yang dia katakan. Itu sangat rentan sekali terhadap bias. Jadi carilah opini kedua, ketiga, keempat, kelima dari orang-orang terdekatnya. Nah, dari obrolan dengan orang-orang yang terdekat biasanya kita bisa menemukan benang merahnya gitu. Nah, selanjutnya juga jika kita tidak mampu atau mungkin kita bisa ke-trigger, terpicu karena mungkin memiliki masalah yang serupa, jangan memaksakan diri untuk membantu. Kenapa? Karena ini berbahaya teman-teman. Karena sebelum kita menolong orang lain, ada baiknya kita menolong diri sendiri. Karena sebenarnya kita nggak harus selalu membantu dengan cara langsung atau dengan berinteraksi langsung. Sebenarnya kita bisa membantu dengan cara yang lain. Misalnya menyediakan informasi ya, apa yang dibutuhkan, atau mencari orang lain yang sekiranya capable untuk membantu teman kita yang mengalami kesulitan. Entah keluarga, mungkin orang yang ada di kampus, atau mungkin profesional kesehatan mental atau profesional lainnya ya, gitu. Dan sekali lagi teman-teman, self-care itu penting banget. Sebelum menolong orang lain, fokuslah untuk menolong diri sendiri. Ini sebenarnya juga terjadi nih sebenarnya pada psikolog, termasuk saya dan Kak Ayun. Jadi terkadang ketika kita mengalami kesulitan, kita saling sharing jika ada sesuatu yang membebani pikiran. Sebelum akhirnya kita benar-benar siap menerima cerita dari orang lain yang menjadi klien atau pasien kami. Gitu. Jadi ingat ya teman-teman, psikolog aja terkadang butuh self-care dan bantuan dari psikolog lainnya. Jadi jangan sampai kalau kita masih belum siap, kita memaksakan untuk bisa membantu orang lain. Terus next, selanjutnya berkaitan dengan listen atau mendengar ya. Di sini teman-teman diharapkan untuk bisa mendengar keluh kesahnya ya. Kenapa? Karena orang ketika menghadapi masalah itu sangat-sangat butuh didengarkan. Tapi ketika proses mendengar ini dilakukan oleh teman-teman harus menyadari nih, jangan mendengar dengan intent, dengan keinginan untuk membalas atau merespon pertanyaan, tapi untuk memahami. Don't listen with the intent to reply, but with the intent to understand. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya orang seringkali ketika mendengar curhatan temannya, mendadak terpicu untuk bisa menjawab atau memberi solusi. Padahal dalam proses mendengar ya teman-teman, kita tuh tidak harus selalu bersikap demikian. Terkadang kita hanya perlu mendengarkan, atau mungkin teman kita hanya perlu didengarkan, dan kita bisa menjadi wadah untuk menyampaikan kecemasan yang dimiliki. Jadi daripada fokus pada gimana cara jawabnya, lebih baik fokus pada muatan emosi ya. Fokus pada muatan emosi yang dimiliki. Dan teman-teman bisa merespon muatan emosi yang dimiliki oleh temannya itu. Gitu. Misalnya bisa dengan cara merespon mengangguk gitu ya. Misalnya teman cerita, oh ya, atau menepuk pundak, dipukuk gitu ya. Misalnya bahasa gaulnya sekarang dipukuk, atau mungkin kalau kita sangat akrab, nggak ada salahnya kita peluk. Atau mungkin kalau malu karena lawan jenis, nggak ada salahnya kita memberi tisu, atau banyak hal cara lainnya bagaimana kita bisa merespon muatan emosional yang dimiliki orang yang akan kita bantu. Terus, dan selanjutnya, ingat yang saya bilang tadi, fokus pada koneksi daripada koreksi. Jadi ketika orang yang cerita masalahnya kepada kita, punya pikiran yang berbeda, jangan langsung direspon. Fokus aja sama proses mendengarnya. Dengerin aja dulu ceritanya, terus mulailah berempati. Dan lihatlah masalah yang sedang dihadapi dari sudut pandang orang tersebut. Seandainya kita menjadi dia, apa yang akan kita rasakan pada saat itu? Jika dia masih belum, dan selanjutnya juga ketika orang yang mau cerita masalahnya ke kita itu masih belum siap ya untuk cerita, jangan dipaksa teman-teman. Karena terkadang orang itu ketika dipaksa justru semakin muncul hambatan, ada barrier yang itu semakin kita paksa itu semakin tebal teman-teman.
Jadi bisa jadi juga ketika dia punya masalah yang dibutuhkan adalah pendamping, teman, atau orang yang bisa hadir di sampingnya aja, bukan untuk bercerita gitu. Dan yang terakhir adalah bebas nilai. Please banget, jangan dihakimi ya ketika ada orang cerita. Mungkin orang itu punya value yang berbeda dalam hidupnya, dalam menjalani hidup ya. Tapi kalau ada standar yang berbeda antara dia dengan kita, mohon jangan dibenturkan. Jika dibenturkan tuh biasanya yang terjadi bisa macam-macam ya, mulai dari merasa risih, tidak nyaman, atau mungkin muncul rasa tidak aman, trust-nya mulai hilang gitu. Jadi jangan sekali-sekali untuk menghakimi dia dengan standar yang kita miliki. Nah, selanjutnya, next. Nah, yang terakhir adalah link atau menghubungkan, membantu dia untuk bisa terhubung. Kita pasti memiliki keterbatasan ya saat membantu seseorang. Bisa jadi waktu kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, atau mungkin ada beberapa hal yang bisa membantunya tapi belum pernah kita lakukan sebelumnya nih. Jadi kalau kondisinya seperti ini, jangan pernah ambil resiko. Jadi daripada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ada baiknya kita pertama mencari pertolongan saat hendak menolong orang lain. Dan jangan sekali-sekali berusaha menyelesaikan semua sendiri. Kamu bukan Superman gitu loh. Kita ini bukan Superman, teman-teman. Dan terkadang penolong pun masih butuh pertolongan dari orang sekitarnya. Dan kalau kita bisa ngomong dengan orang yang ada di sekitar kita, atau mencari bantuan lainnya untuk membantu orang yang kita tolong saat ini, itu kita juga bisa menyiapkan backup plan, teman-teman. Jadi semisal ternyata di masa mendatang atau beberapa waktu ke depan kita nggak bisa membantu, tapi orang ini masih butuh bantuan. Nah, kalau kita ngomong sama orang yang bisa kita percaya gitu ya, itu biasanya orang tersebut bisa menggantikan peran kita gitu. Nah, contohnya nih ya, kalau dari kasus saya yang pernah saya alami itu, saya terkadang bertanya nih kepada rekan profesional ketika mendapatkan sebuah kasus psikologis yang mungkin saya belum paham mendalaminya seperti apa. Saya akan cerita, tapi tetap kalau psikolog kan mesti konfidensial ya, jadi identitas dirahasiakan. Dan seandainya nanti ingin disclose ya, bercerita apa adanya, biasanya bertanya dulu dan meminta izin kepada si pemilik cerita, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga adalah fasilitasi dia agar bisa terhubung dengan orang-orang yang sekiranya bisa membantu nih. Mulai dari mungkin bantuannya bisa list bantuan formal, mungkin dari komunitas anak rantau mungkin, atau komunitas PPI misalnya ya. Terus listnya itu ada yang berkaitan dengan nomor telepon atau alamat atau akses orang-orang yang bisa membantu, entah secara finansial, entah secara pendidikan ya, atau entah secara komunikasi dan lain-lain gitu. Nah, di dalam proses ini nih besar peranan komunitas atau kelompok untuk menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk mencari tahu perihal bantuan-bantuan tertentu yang saya sebut tadi. Perkara urusan akademik, biaya hidup, mungkin lowongan kerja sampingan, atau mungkin yang terakhir itu berkaitan dengan layanan kesehatan mental. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah saat membantu seseorang, terutama pada kasus yang tidak main-main, yang bukan sembarangan kasus, jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan pihak berwenang ya, dan profesional. Nah, ini diperlukan untuk berjaga-jaga nih teman-teman, jika terjadi sesuatu di luar dugaan dan kemampuan kita dalam membantu orang tersebut. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir, quote penutupnya. Jadi, bagi saya, menghadapi masalah di saat merantau memang terkadang membuat kita merasa sendiri ya, tidak berdaya dan mudah berputus asa. Tapi ingat teman-teman, sebenarnya kita, kamu, saya, itu tidak pernah benar-benar sendiri. Jadi jangan pernah ragu untuk meminta bantuan kepada orang terdekatmu. Dan berilah mereka kesempatan untuk dapat membantumu menghadapinya. Nah, kenapa begini? Karena terkadang kita meminta bantuan kepada orang lain, tapi kita terkadang lupa memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk bisa benar-benar membantu kita. Gitu. Jadi hanya keinginan minta dibantu dari lisan aja, tapi hatinya belum siap atau mungkin belum bersedia untuk dibantu. Jadi begitu ya teman-teman. Teman-teman dimanapun kalian berada,
apakah kalian anak rantau luar negeri maupun anak rantau luar kota, itu ya kalian nggak pernah benar-benar sendiri ya. Selalu ada orang yang peduli sama kalian. Kalau memang berat dan mungkin belum pernah dapat teman atau susah mendapatkan teman di perantauan, nggak ada salahnya untuk berkomunikasi dengan orang-orang di daerah asal. Begitu. Mungkin itu terakhir dari saya, bisa dilanjutkan ke Mbak Yulia. Makasih. Terima kasih Mas Olaf, terima kasih Mbak Ayuni, terima kasih Mas Olaf. Dan ini sekali lagi paling penting nih teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan kepada Mas Olaf, ingin bertanya atau ngobrol, reach out ke Mas Olaf, teman-teman bisa kontak beliau di yang tertera di layar ya, di Instagram dan juga di nomor telepon beliau. Ini bisa langsung dihubungi lewat telepon juga gitu ya Mas ya? Iya. Ya, tapi mohon maaf sebelumnya, terkadang saya slow respon karena biasanya ada kerjaan lain gitu. Tapi kalau teman-teman menghubungi, saya siap untuk membalas. Meskipun sedikit slow respon mungkin ya. Terima kasih Mas, terima kasih. Ya pastinya sibuk sekali ya Mas Olaf ini ya. Nah, ini sedikit saja teman-teman, saya ingin sedikit menggarisbawahi poin-poin penting yang disampaikan oleh Mbak Ayuni dan juga Mas Olaf. Nah, pertama nih, kalau kita dengar kata mental health nih, mikirnya kan tadi yang disampaikan Mbak Ayuni ya, yang lagi sakit atau seperti orang-orang yang di pinggir jalan gitu kan. Enggak teman-teman, mental health itu adalah kontinum yang dimana kadang kita lagi down banget, lagi sedih banget, lagi kondisi di bawah sekali, dan kadang kita juga lagi sehat sekali dan sangat bahagia begitu ya. Dan yang paling penting tadi disampaikan Mbak Ayuni adalah bahwa kita harus mengakui tanda-tanda ketika kita itu sedang tidak baik-baik, teman-teman. Jadi, mengakui bahwa kita sedang tidak baik atau bahwa kita membutuhkan pertolongan, itu bukanlah suatu bentuk kelemahan, tetapi merupakan bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Olaf, bahwa self-care atau peduli terhadap diri kita sendiri itu sangat penting, begitu sebelum kita membantu orang lain. Nah, gimana sih cara kita membantu diri kita sendiri? Tadi ada 3 ya, teman-teman. Mindfulness, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu fokus gitu, dinikmati, dirasakan gitu ya. Dan kemudian bisa juga melalui menulis jurnal emosi atau semacam diary, kemudian mencari bantuan kepada teman terdekat kita atau orang lain. Dan selain kita bisa memberikan bantuan terhadap diri kita sendiri, kita juga bisa memberi bantuan terhadap teman terdekat kita. Apalagi kita yang sekarang nih ada di Jepang ya, itu kita bisa memberi bantuan dengan 3L, lihat, ya, look, listen, dan link, atau menghubungkan teman kita kepada yang lebih bisa membantu, begitu. Nah, langsung saja saya akan membacakan satu pertanyaan dulu nih. Nah, jangan khawatir ya teman-teman, kalau pertanyaannya tidak saya bacakan sekarang, nanti akan ada sesi tanya-jawab yang lebih panjang di akhir. Saya bacakan pertanyaan pertama dulu nih. Jadi ini untuk baik Mas Olaf ataupun Mbak Ayuni, jadi mohon bantuannya untuk menjawab. Pertama ini ada dari Mas Ahmad Junaidi. Beliau bertanya, bagaimana sih kita caranya merespon atau apa sih yang harus kita lakukan ketika ada teman yang berupaya meminta bantuan atau reach out ke kita gitu ya, tetapi kita sendiri tidak bisa membantu dikarenakan mungkin sibuk dengan sekolah, sibuk dengan kuliah, atau kita sedang capek, atau kita merasa bahwa capek begitu mendengarkan hal yang sama terus-menerus. Nah, itu gimana sih Mas, apa yang harus kita lakukan untuk teman kita tadi? Mas, Mbak, begitu. Mungkin Mbak Ayuni dan Mas Olaf. Oke. Siapa yang mau jawab nih? Kak Ayun dulu mungkin. Terus ntar ditambahin ya sama Mas Olaf. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Ahmad Junaidi pertanyaannya. Tadi kalau misalkan kita ada teman kita yang datang kemudian cerita tapi kita punya kesibukan lain, sebenarnya ini masuk ke tadi ya, ke PFA kan, dukungan psikologis awal tadi ya, dimana kita tuh punya kemampuan untuk mengenali diri kita sendiri, bahwa kita tuh look dulu apa yang sedang dialami orang tersebut. Ketika kita merasa sudah lebih dari kewenangan atau batas kita mendengarkan, nggak ada salahnya untuk kita bisa ke link itu, jadi look, listen, and link. Jadi dari situ kan sebenarnya Mas Ahmad Junaidi sudah tahu bahwa oh iya kondisinya seperti ini, kemudian kondisi saya seperti ini, ceritanya seperti ini, saya nggak mampu nih untuk menyelesaikan itu sendiri,
membantu dia menyiapkan kesibukan, akhirnya mungkin saya bisa melingkan kepada pihak lain yang dirasa lebih kompeten. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari Mas Olaf? Iya, jadi seperti yang dibilang oleh Kak Ayun, memang ketika membantu orang lain selalu ada keterbatasan yang kita miliki ya. Jadi jika memang dirasa Mas Ahmad Junaidi ini merasa berat untuk membantu karena mungkin sedang lagi ada banyak masalah juga atau hal lainnya, ya kita nggak ada salahnya untuk nge-refer ya. Kalau di kalangan psikolog biasanya kita nge-refer. Jadi kalau kita banyak menerima keluhan atau konsultasi gitu ya, dan kita terlalu capek untuk mendengar, ya biasanya kita merefer, menyarankan untuk bertemu dengan orang lain yang punya kompetensi atau bisa membantu gitu. Nah, ini fungsinya PFK di sini. Seperti yang Kak Ayun bilang tadi, jadi ketika kita bisa menerapkan PFK, di dalam sistem itu terbentuk sebuah ekosistem ya, terbentuk sebuah ekosistem yang bisa membantu. Dan membantu itu tidak oleh hanya diri kita kepada dia aja, tapi juga ada orang-orang di sekitar kita dan dirinya yang juga bisa membantu. Jadi fungsi peer support-nya itu muncul. Nah, ketika Mas Ahmad Junaidi ini mengalami kesulitan untuk membantu, saya rasa ketika ekosistem PFA ini terbentuk, orang lain pasti akan bersedia membantu. Karena kan nggak selamanya kan semua orang punya masalah dalam satu waktu bersamaan. Pasti ada orang yang sudah siap untuk menerima masalah, ya mendengar cerita. Ada yang lagi penat gitu ya mendengarkan masalah. Atau mungkin terlalu jengah karena orang yang bersangkutan cerita hal-hal yang sama. Nah, ini juga berkaitan nih sama kondisi yang biasanya terjadi di PFA. Biasanya PFA ini kan diterapkan pada kondisi musibah ya, bencana. Nah, orang-orang yang menjadi relawan PFK ini biasanya ketika masuk durasi 1 bulan, 2 bulan di onsite atau menghadapi masalah, mereka akan diistirahatkan. Kenapa? Karena kalau terlalu lama, empati itu kan hilang. Karena sudah terbiasa kan ya, secara alam bawah sadar diri kita menjadi unconsciously menjadi kebal. Nah, kebal ini biasanya membuat orang lain terkadang diri kita terkadang berkata hal-hal yang tidak diharapkan orang lain. Jadi kalau teman-teman maupun Mas Ahmad Junaidi mengalami kesulitan, istirahat aja dulu, serahkan pada orang yang siap untuk membantu, begitu. Terima kasih Mbak Ayun dan Mas Olaf ya. Saya harap pertanyaannya Mas Junaidi ini sudah terjawab dengan sangat detail gitu ya, dengan sangat jelas oleh Mbak Ayun dan Mas Olaf tadi ya. Kalau kita capek ya kita hubungkan ke orang lain juga bisa ya, seperti tadi ya 3L prinsipnya ya, look, listen, and link, gitu, menghubungkan. Nah, nanti kalau Mas Ahmad Junaidi masih ada unek-unek yang dipertanyakan, bisa ditanyakan lagi Mas, jangan khawatir. Atau menghubungi langsung Mas Olaf dan Mbak Ayuni langsung ya ke sosial media beliau. Ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Salwa Nur Hamidah. Pertanyaannya begini, saya bacakan ya. Apa ada perbedaan antara fokus kepada diri sendiri dengan egois? Dan bagaimana cara mengatasi egois saat keperluan mendesak? Nah, itu gimana sih Mas membedakan fokus pada diri sendiri ya, tadi self-care, dan egois gitu kan. Kadang mungkin merasa kayak, kalau kita memperhatikan diri kita sendiri berlebihan, mungkin itu bentuk egoisme gitu, atau gimana. Nah, gimana sih cara membedakannya? Dan bagaimana cara mengatasi egoisme kita itu saat ada keperluan mendesak? Mungkin seperti itu maksud pertanyaannya. Mbak Olaf dan Mas Ayuni silahkan. Kebalik deh. Mbak Ayuni dan Mas Olaf silahkan. Oke. Mungkin saya dulu yang jawab ya. Gantian. Boleh. Tapi Mbak Yulia, memang saya biasanya juga terkadang orang memanggil saya Mbak Olaf juga. Jadi wajar aja kalau salah sebut. Jadi begini, ya nggak apa-apa. Jadi berkaitan dengan egois dengan self-care, itu sebenarnya bedanya lebih ke arah orang yang self-care adalah orang yang tahu betul kondisi dirinya, tahu betul batasannya, tapi tidak menghindari masalah, begitu. Dalam artian, menurut saya ya, orang yang punya self-care yang baik, dia akan membantu ketika dia sudah siap. Dia tahu kapan siapnya gitu ya.
dan dia tahu dirinya sendiri dengan baik. Tapi kalau orang yang egois, biasanya dia selalu menghindari apapun itu bentuknya. Meskipun dia lagi santai atau mungkin lagi senggang atau mungkin tidak memiliki masalah gitu. Karena yang dipikirkan orang-orang egois mungkin ya, itu adalah fokus pada dirinya sendiri. Jadi apa yang terjadi pada orang lain dia tidak begitu peduli. Padahal sebenarnya apa yang terjadi di sekitar kita, somehow itu membentuk diri kita juga. Gitu. Nah, orang-orang yang punya self care yang baik itu konsep dirinya juga jelas ya, sehingga dia sadar kalau yang dihadapi orang lain ini bisa jadi one day akan terjadi pada dirinya, dan one day juga dia akan membutuhkan bantuan orang yang ditolongnya pada saat itu gitu. Tapi bukan berarti ketika orang tidak mau membantu karena lagi sulit terus tiba-tiba menjadi egois ya, karena apa ya, ada istilahnya people pleasure. Jadi ada orang yang sangat inferior, merasa tidaknya selalu ingin diterima, akhirnya dia selalu mengiyakan apa kata orang lain gitu. Oke, padahal pada saat itu dia tidak sanggup atau tidak siap. Nah, orang-orang yang terlalu mengiyakan ini berbahaya, karena ketika kita terlalu lelah untuk membantu orang lain atau menjawab sesuatu ya, biasanya kita melakukan error. Nah, errornya ini yang biasanya bisa berdampak eksponensial di masa mendatang. Tapi kalau orang-orang egois, biasanya ya begitu tadi, lagi senggang, lagi bisa membantu, tapi tidak membantu. Dan biasanya orang-orang egois juga sebenarnya punya isu pada dirinya sendiri. Dan kalau memang orang tersebut egois, memang sebenarnya orang tersebut itu juga masih belum siap untuk membantu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau ternyata masih terlalu egosentris ya, melihat dirinya melihat segala sesuatu dari titik atau sudut pandang dirinya saja, itu nggak apa-apa. Nah, itu pertanda kalau memang ternyata nggak mau membantu yang lain, berarti dia masih punya isu yang harus diselesaikan. Justru saya menyarankan orang-orang seperti demikian, itu jangan segera langsung coba untuk membantu, karena itu berbahaya. Gitu. Mungkin Kak Ayun mau menambahkan? Ya, setuju sekali dengan pernyataannya Mas Olof tadi, bahwa orang yang self love itu dari self care dengan egois itu beda, meskipun tipis bedanya ya. Tapi orang dengan self care, kalau orang yang memahami self care itu dia bisa mengendalikan emosinya, berbeda dengan orang yang egois. Jadi dia yang malah dikendalikan oleh emosi. Mungkin dia malah kalau ada orang lain ngomong, dia langsung reaktif. Tetapi kalau orang dengan self care dan self love yang baik, dia paham kok maksudnya seperti ini. Jadi dia tahu bahwa maksud dari dibalik omongan orang tuh bukan artinya yang mentah-mentah itu yang ditolak. Jadi dia yang bisa mengendalikan emosi, bukan malah kita yang malah kebawa sama emosi tersebut. Itu aja sih tambahannya. Oke, mau menambahkan sedikit, ini tadi tiba-tiba muncul sesuatu dari Kak Ayun ngomong tadi. Jadi orang-orang yang egois itu biasanya ya fokus pada proses koreksi, teman-teman. Tadi kan saya bilang, mulai koneksi sebelum koreksi. Orang-orang egois biasanya mulai hubungannya itu dengan melakukan koreksi dibandingkan koneksi. Sedangkan orang yang punya self-care, karena dia sadar betul dan bisa berempati, biasanya orang-orang dengan self-care ini fokus pada koneksinya. Jadi apakah nanti dikoreksi atau enggak dipikir nanti, tapi mulai dulu dengan koneksi gitu. Ya, mungkin itu bedanya di situ ya, koneksi daripada koreksi gitu. Terima kasih Mbak Ayun dan Mas Olof untuk jawabannya yang sangat jelas sekali menurut saya tadi ya, paling penting dari kata Mas Olof ya, kalau self care dan egois itu tadi ya, terlihat ketika kalau kita egois itu koreksi gitu ya, jangan koneksi yang benar teman-teman. Nah, ini buat teman-teman semua jangan khawatir nih, saya lihat di chat banyak sekali pertanyaannya, jangan khawatir. Untuk sekarang mungkin saya batasi 2 pertanyaan dulu yang sudah kita bahas. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya sudah diketikkan di chat, nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab begitu ya. Sekali lagi jangan khawatir, dan teman-teman yang masih ada pertanyaan silahkan diketik nih sebanyak-banyaknya pertanyaannya, dan sekali lagi nanti kita ada hadiah gitu, giveaway dari Biro Empati berupa psikotes kepribadian online gratis untuk 3 peserta yang beruntung gitu. Nah, di-keep pertanyaannya, di-keep dulu teman-teman, ditulis dan di-keep, nanti akan kita bacakan.
Dan terima kasih kepada Mbak Ayun dan Mas Olaf untuk tadi materinya, dan nanti juga masih bisa ngobrol bersama mereka berdua di sesi tanya jawab. Nah, untuk sekarang tuh mempersingkat waktu, langsung kita masuk kepada pembicara kita ketiga, yaitu Mas Endri. Beliau ini akan bercerita dan berbagi pengalaman beliau nih. Beliau juga ada pengalaman berkuliah di luar negeri, dan mungkin beliau juga dulu pernah mengalami atau pernah berada di masa ketika tadi yang disampaikan Mbak Ayuni ya, di sebelah kiri gitu, yang membutuhkan bantuan profesional, dan beliau juga mungkin sekarang sudah berada di sebelah kanan gitu ya, bahagia seperti apa. Nah, beliau ini adalah lulusan dari Mas Endri Budiwan, mohon maaf. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dari 2001 sampai 2007. Kemudian beliau melanjutkan studi di Master Program in Public Health di Lund University di Sweden. Dan berikut adalah working experience beliau. Beliau pernah bekerja di RTI International di bagian Neglected Tropical Disease Technical Specialist, dan beliau juga pernah bekerja di Division of Global Health and Social Medicine di Lund University sebagai supplemental instruction leader, belibet, bagian epidemiologi dan biostatistik dari 2014 sampai 2015. Nah, beliau bisa dihubungi di email endri@liquidpermit.net. Nah, dan beliau ini juga ada blog setahu saya ya, yang nanti mungkin bisa beliau sampaikan secara pribadi. Nah, langsung saja nih, saya sangat excited sekali nih untuk materi yang akan disampaikan oleh Mas Endri Budiwan. Silakan Mas, waktu dan mic saya persilahkan. Terima kasih. Selamat sore. Mungkin ya di Jepang saat ini sekarang sudah jam 4 sore. Ya, selamat sore Mas. Pesertanya banyak sekali nih. Ini antara sangat banyak yang tertarik atau sebenarnya sangat banyak yang sudah mulai mengalami kayaknya ada sesuatu yang salah sama saya nih gitu. Sehingga pesertanya sampai 70 orang. Oke, saya mau berbagi tentang kisah kegagalan saya sekitar 5 tahun yang lalu. Muncul ya slide-nya. Ya, ini adalah kisah tentang kegagalan saya, bukan kisah tentang kesuksesan saya. Mungkin sangat jarang dengar orang cerita soal kisah gagalnya. Ya, mungkin untuk teman-teman yang kuliah di luar negeri, foto-foto seperti ini kayaknya sudah biasa ya. Jadi kayak menghiasi media sosial orang-orang yang berkuliah di luar negeri. Dan tidak terkecuali saya, foto-foto yang indah di luar negeri yang mungkin sangat membahagiakan ya. Ngelihatnya juga sepertinya kok hidupnya enak-enak banget ya di luar negeri itu. Kayaknya tiap hari itu traveling, tiap hari itu sepertinya ya asik lah. Dan ini saya tuh yang di tengah yang paling ganteng di antara 3 teman yang lain. Ini wisuda saya tahun 2015 bulan Juni. Ya, Juni 2015 ini wisuda. Cuman yang nggak kelihatan di sini, ini kan tampak bahagia sekali gitu ya. Senyum dan ya siapa yang nggak bahagia ini wisuda ya. Cuma yang orang nggak bisa lihat di foto ini adalah sebetulnya di balik senyum saya itu waktu itu saya sedang berpikir bagaimana caranya mengakhiri hidup saya. Dan besoknya tengah malam itu ketika di apartemen saya mencoba mengakhiri hidup saya. Dan kayaknya kontras gitu ya. Kok wisuda, kemudian besoknya mau bunuh diri. Gitu. Dan ini ada contoh-contoh, ada wajah-wajah orang yang mungkin teman-teman tahu lah. Ini wajah-wajah siapa saja, ini orang-orang terkenal. Ini chef yang sangat mendunia. Teman-teman yang suka K-pop, boyband, pasti tahu siapa ini. Ini kalau nggak tahu keterlaluan sih ini. Kemudian ini orang lebih mengenalnya sebagai Avicii, namanya Tim Bergling. Dan mungkin yang agak baru ini ya, ini salah satu film yang saya suka juga, Be With You waktu
film lumayan jadul lah. Kami semua punya persamaan. Saya punya persamaan dengan sekian banyak orang itu, bahwa kami mencoba bunuh diri. Bahwa kami punya persamaan bahwa kami sebetulnya punya gangguan mental, gangguan jiwa. Dan yang kami alami waktu itu ya memang adalah sebuah gangguan, sebuah penyakit. Jadi bukan sebuah klinik, bukan sebuah apa-apa, tapi itu sebuah penyakit. Dan ini jarang, atau orang masih nggak paham tentang gangguan jiwa itu, bahwa gangguan jiwa itu adalah sebuah penyakit. Tapi yang membedakan saya dan kelima orang itu adalah bahwa saya masih hidup, sementara orang-orang yang 5 itu sayangnya tidak bisa dan sudah meninggal. Mungkin teman-teman heran gitu ya, kok bisa gitu, kok ada gangguan jiwa. Sebetulnya padahal secara statistik itu 1 di antara 4 orang itu pada akhirnya selama hidupnya itu akan mengalami gangguan jiwa. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa dulu, tapi secara rata-rata kurang lebih sekitar 25% dari kita tuh pada akhirnya akan mengalami gangguan jiwa. Saya adalah contoh yang ekstrim gitu ya, karena saya mencoba bunuh diri, dan 2/3 dari percobaan bunuh diri itu sebetulnya dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, depresi, termasuk saya. Dan juga yang orang nggak tahu bahwa sebetulnya laki-laki itu lebih banyak yang meninggal karena bunuh diri dibandingkan perempuan. Yang mencoba untuk bunuh diri itu sebetulnya lebih banyak perempuan, tapi yang berakhir pada mati sebetulnya lebih banyak laki-laki. Untungnya saya tidak termasuk dalam statistik itu, karena saya masih hidup saat ini. Kalau coba teman-teman coba Google bunuh diri dalam bahasa Indonesia, bunuh diri, inilah yang akan muncul. Berita-berita bunuh diri. Dan ya, ketika saya mengalami depresi juga saya mencoba Google bunuh diri, dan kurang lebih ya seperti inilah yang didapat. Ini sangat kontras sekali dengan kalau kita Google suicide atau kata bunuh diri dalam bahasa apapun. Yang muncul dalam halaman pertama dari pencarian itu adalah bagaimana caranya untuk mencegah bunuh diri, bagaimana caranya untuk mencari pertolongan, bukan berita-berita bunuh diri. Ini sangat kontras sekali, karena ketika saya sedang ingin bunuh diri, saya mencari bunuh diri gitu ya, saya Google, yang muncul adalah halaman seperti ini, dan ini membuat semakin yakin bahwa satu-satunya cara adalah dengan bunuh diri, dan malah ini memberikan ide bagaimana caranya bunuh diri gitu. Dan halaman-halaman yang untuk bagaimana cara mencari pertolongan untuk ketika masalah itu timbul justru nggak muncul kalau kita Google-nya dalam bahasa Indonesia. Dan memang saat itu di 2015 sama sekali tidak ada lembaga atau apapun yang memang bergerak di bidang kesehatan mental, sangat tidak ada. Bahkan blog pun waktu itu tidak ada sama sekali. Saya punya blog tentang pengalaman pribadi saya, dan itu salah satu blog pertama tentang kesehatan mental di Indonesia. Setidaknya ya, sepengetahuan saya. Yang membedakan saya sebetulnya dengan 5 orang tadi yang tidak bertahan hidup adalah karena di malam ketika saya mencoba bunuh diri itu, saya mencoba cerita ke teman, tapi tidak cerita spesifik, bahwa pada dasarnya saya sangat capek, pada dasarnya saya sudah tidak punya harapan, tapi kemudian teman saya yang orang Swedia ini membaca hal lain, dia mendapat sinyal bahwa si Andri ini lagi ada masalah nih. Dia menelpon polisi. Dia menelpon polisi untuk datang ke apartemen saya. Ini sebuah praktek yang sangat asing ya buat orang Indonesia ya. Ketika mendengar ada seorang yang sedang seperti itu malah menelpon polisi gitu. Ini buat orang Indonesia sangat tidak masuk akal lah.
Dan saya pun waktu itu sangat marah pada teman saya, kenapa mengirim polisi. Christian dan Markus ini adalah dua polisi yang waktu itu datang ke tempat saya, mendobrak apartemen saya. Dan hanya karena inilah saya bisa bertahan hidup sebetulnya, bukan karena saya kuat, bukan karena saya punya kemampuan untuk bertahan hidup, tapi saya bertahan hidup hanya karena dua polisi ini dan karena teman saya menghubungi polisi. Dan itu yang membedakan saya dengan 5 orang yang tadi. Mungkin orang yang 5 tadi, orang-orang di sekitarnya tidak mendapatkan sinyal bahwa ada sesuatu yang salah, sehingga tidak segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan. Baru sekitar 3 hari yang lalu saya mendapatkan juga ada seseorang yang kontak saya dari Eropa. Saya mendapatkan sinyal bahwa waduh, bahaya nih, dia sepertinya akan bunuh diri gitu. Sayangnya, dia tinggal di negara yang tidak seperti Swedia. Kalau di Swedia itu kalau kita buka website, kemudian masukkan nama, itu kita bisa lihat alamat orang itu, nomor telepon, dan berbagai hal informasi pribadi. Sayangnya, teman saya yang menghubungi 3 hari yang lalu itu, dia tinggal di negara yang tidak seterbuka Swedia, sehingga saya tidak bisa melihat alamat tinggal dia di mana. Itu sudah jelas-jelas sekali bahwa dia punya kecenderungan untuk bunuh diri. Tapi saya betul-betul tidak bisa menghubungi polisi karena saya tidak tahu alamatnya di mana. Untungnya karena teman saya juga sudah sering mendengarkan cerita saya, akhirnya dia menghubungi nomor darurat. Kalau di Swedia 112, di negara lain mungkin berbeda, di Jepang mungkin berbeda. Dan akhirnya dia dimasukkan pada unit gawat darurat khusus untuk psikiatri. Karena ada kecenderungan untuk bunuh diri. Dan hal-hal seperti ini, itu sangat tabu diketahui orang, dan sangat sedikit orang yang mengetahui hal ini. Apakah di Indonesia bisa? Saya pernah mencoba sekali, jadi ada teman saya di Bekasi, dia ketika chatting dengan saya merasa bahwa, waduh, ini sepertinya akan bunuh diri nih. Kemudian cari-cari alamat dan lain-lain, telepon polisi, dan akhirnya polisi datang juga ke rumah teman saya itu, dan akhirnya terselamatkan juga gitu. Selama ini saya mengira bahwa di Indonesia tidak mungkin nih polisi akan datang gitu kalau kita minta untuk adanya kecenderungan untuk bunuh diri, tapi ternyata di Indonesia juga datang. Jadi syukurlah, meskipun ya masih sangat jarang lah di Indonesia kita berpikir bahwa ketika ada suatu sinyal bunuh diri kita memikirkan polisi. Kenapa saya bilang ini adalah kisah kegagalan saya? Karena ketika saya mengalami gangguan depresi waktu itu saya nggak tahu bahwa itu adalah depresi. Saya nggak tahu ketika itu kenapa saya menarik diri tiba-tiba dari teman-teman saya. Kenapa saya waktu itu merasa sangat tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Saya tidak tahu bahwa itu sebetulnya ada gangguan depresi waktu itu. Padahal saya dokter. Jadi kontradiktif sekali. Saya juga tidak mengetahui pada saat itu bahwa sebetulnya saya bisa bercerita pada supervisor saya. Saya juga tidak mengetahui, tidak sadar waktu itu bahwa sebetulnya saya bisa bercerita pada akademi konselor saya tentang masalah saya. Jadi foto ini sebetulnya diambil 2 tahun yang lalu ketika saya berkunjung ke Swedia, dan akhirnya saya bertemu ke mereka. Saya bercerita kepada mereka dan mereka sangat bersyukur saya masih ada, dan mereka sangat menyesal kenapa dulu saya tidak bercerita pada mereka. Jadi sebetulnya banyak sekali supervisor, dosen maupun akademi konselor di kampus yang sangat terbuka untuk mendengar keluhan dari mahasiswanya. Untuk kampus saya sendiri sebetulnya ada layanan health counseling, termasuk untuk kebutuhan mental health. Saya kan juga punya blog, dan akhirnya blog ini juga banyak tersebar di berbagai orang, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di luar negeri. Termasuk saya mendapatkan kontak dari beberapa orang di Jepang, tapi sudah agak lama sih, karena untuk 2 tahun terakhir saya kurang terlalu aktif.
Ada beberapa kontak dari Jepang juga yang sekitar 7-10 orang lah, yang juga mereka mengalami hal-hal yang mengganggu mereka. Biasanya salah satu keluhan mereka adalah meskipun sudah mendapatkan terapis dari kampus maupun dari profesional di sana, mereka tetap mengeluh bahwa kendala bahasa dengan terapisnya tetap terasa gitu, karena Jepang bukan sebuah negara yang fasih berbahasa Inggris, sehingga ini menjadi sebuah barrier yang cukup besar untuk mahasiswa internasional di Jepang untuk mendapatkan pelayanan gangguan mental. Jadi ini ada cerita. Jadi sejak saya menulis di blog saya itu sangat banyak sekali yang menghubungi saya, dan ini ada sedikit cerita dari orang-orang yang menghubungi saya. Salah satu yang sering saya sarankan adalah coba hubungi supervisornya, jangan seperti saya. Dia bilang saya ada contoh salah, saya tidak membuka diri saya pada siapapun waktu itu, dan syukurnya banyak hal yang positif yang kemudian orang-orang akhirnya mau itu menghubungi supervisornya atas dasar saran dari saya. Banyak orang yang bingung sebetulnya dengan di ruangan konseling itu seperti apa gitu. Itu ruangan yang sangat menakutkan buat sebagian besar orang, termasuk oleh saya waktu itu ya. Apa sih yang terjadi di ruang konseling? Ini adalah contohnya salah satunya. Teman saya ini dia udah nggak bisa makan berhari-hari sampai kurus kering. Kemudian dia konseling, dan di ruang konseling itu si konselornya ngasih makan. Dia bilang dibelikan makan, kemudian dia tawarin makan, dan nggak boleh pulang sebelum makanan yang disediain itu pulang. Masih belum makanan yang disediain itu dimakan. Sebegitu pedulinya itu konselor teman saya ini. Saya bahkan kenal sekarang dengan konselornya dan pernah bertemu juga. Salah satu yang juga sering yang bisa kita lakukan di ruang konseling adalah seperti ini. Kita bisa nangis bebas. Dan menangis itu kayak apa ya? Liberated, membuat lega ya. Terutama ketika kita sudah lama menyimpan rasa sedih atau rasa yang sangat mengganggu dalam diri itu. Ketika kita bisa nangis kenceng-kencengnya tanpa peduli, dan itu bisa kita lakukan di ruang konseling. Dan saya juga termasuk orang yang juga sering menemani orang-orang untuk masuk ke ruang konseling, dan inilah yang sering terjadi, menangis lama. Kadang-kadang sesi berbicara dengan konselornya cuma 1 jam, kemudian 1 jam berikutnya adalah nangis. Dan kamu bebas untuk nangis di ruang konseling, kalau seandainya kamu nggak punya tempat nangis di tempat yang lain. Dan ini juga hal yang sering dilaporkan oleh orang-orang yang akhirnya datang ke konselor gitu ya. Semua orang merasa ketika ada sesuatu yang salah, setiap orang selalu merasa bahwa kayaknya cuma gua doang yang punya perasaan kayak gini. Gitu. Kayaknya orang lain happy-happy aja. Gitu. Tapi ketika mulai daftar untuk datang ke klinik konseling, orang mulai sadar bahwa banyak banget gitu ya yang sebetulnya berkunjung ke klinik konseling ini. Dan itu termasuk juga pengalaman yang sama ketika saya membagikan blog saya, orang kaget gitu, Henry coba bunuh diri gitu. Dan kemudian dalam 1 hari saya langsung mendapatkan 50 kontak dari 50 orang yang semuanya ngaku bahwa mereka juga pernah merasakan hal yang sama, meskipun tidak se-ekstrim saya gitu. Sehingga saya berpikir, kok kayaknya selama ini nggak pernah kelihatan gitu ya orang-orang seperti ini. Kok kayaknya sepertinya semua orang tuh rasanya happy-happy aja. Kok tiba-tiba jadi banyak yang punya masalah yang kurang lebih sama dengan saya. Jadi kayak ini buka email tuh kayaknya suatu hal yang mudah, yang simple banget. Sebagian orang ketika punya gangguan itu ya
buka email aja berat gitu. Dan itu nyata gitu. Kayaknya tuh susah dimengerti, tapi ini nyata gitu. Ketika kita punya gangguan jiwa, kita ada sesuatu sedang mengalami gangguan, bahwa hanya untuk membuka email saja itu udah berat, dan konselor bisa membantu ini. Ini konselornya sampai membawa dia ke psikiater, dikasih obat penenang, kemudian yuk kita buka emailnya bareng-bareng. Nah itu wow banget gitu. Mungkin teman-teman nggak pernah bayangin gitu, konselor akan melakukan hal yang seperti ini. Dan ini terjadi. Dan ini juga jadi satu pesan yang penting banget, bahwa everyone breaks at some point. Setiap orang tuh pasti ada suatu titik di mana dia gitu. Kita tuh terlalu terobsesi dengan kelihatan jago gitu, itu terlalu terobsesi dengan kelihatan kuat gitu. Ngapain sih harus kelihatan kuat gitu? Kenapa nggak bisa kelihatan seperti apa adanya aja gitu? Nah, kalau lagi break ya break gitu kan, kalau lagi susah ya kelihatan susah, nggak masalah gitu. Kalau memang lagi fragile ya sudah gitu. Nggak perlu untuk memaksakan diri untuk kelihatan fine dengan smiling. Dan itulah salah saya dari ketika 5 tahun yang lalu. Waktu itu saya sebetulnya mantan ketua PPI Swedia, sehingga kayaknya tuh enggak banget gitu ya kalau kemudian saya ada masalah terus wah masa ketua PPI begini gitu. Dan saya juga salah satu role model student di Lund University, dan kayaknya enggak banget gitu ya kalau saya kemudian nunjukin diri bahwa saya punya masalah gitu. Wah enggak keren, dan untuk banyak cowok, untuk banyak laki-laki ini enggak maskulin banget ya, gitu. Enggak jantan banget punya masalah kemudian menceritakan masalahnya pada orang lain. Dan itulah kenapa saya bilang ini adalah kisah kesalahan saya dan kisah kegagalan saya, bahwa harusnya enggak seperti itu. Manusia nggak pasti suatu titik pasti akan gue nggak sanggup. Yang dilakukan oleh orang-orang sekitar saya, support system saya tuh, saya sangat beruntung punya support system yang luar biasa, dan sebagian besar justru datang dari orang-orang yang nggak pernah saya perkirakan sebelumnya. Justru datang bukan dari orang yang terdekat, tapi orang-orang yang membaca kisah saya kemudian menawarkan bantuan gitu. Ada yang tiba-tiba, Mas, yuk Bandung sekarang udah berubah banyak loh, mau nggak jalan-jalan keliling Bandung, saya temenin. Ada yang kemudian, Ndri nonton yuk, ada film bagus nih. Tapi orang-orang itu bisa seperti itu karena saya terbuka gitu. Kalau saya nggak pernah terbuka dengan apa yang sedang saya rasakan, dan sedang saya punya, orang-orang nggak akan tahu kalau saya punya masalah gitu. Orang-orang akan tahunya, wah Andri ini baru pulang dari Swedia nih, wah hebat nih gitu kan, udah punya gelar master sekarang gitu. Tapi juga yang orang-orang support system saya lakukan pada saya adalah mereka listen, mendengar. Mereka nggak pernah nanya apa sih masalahnya, kenapa sih Andri lu begini, nggak. Mereka sebenarnya ketika bersama saya, ketika saya mau bercerita, mereka mendengarkan, diem aja mendengarkan, nggak pernah menyela saya, nggak pernah bilang kepada saya bahwa itu salah, nggak. Mereka hanya diem, listen, mendengar dan mendengar, sehingga saya merasa waktu itu sangat wah, orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa saya percaya gitu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang nggak menggurui saya apa yang harus saya lakukan. Dan saya merasa kalau saya butuh untuk orang untuk mendengar cerita saya punya gitu waktu itu. Dan ini mereka nggak pernah menjudge nih, mereka nggak pernah bilang gara-gara kamu begini sih gitu, mereka dan lain-lain. Konsep listen dan don't judge ini kayaknya simple banget, tapi ini sebetulnya sangat sering gagal dilakukan oleh sebagian besar orang. Dan ini pengalaman dari orang-orang sekitar saya juga yang kemudian cerita pada saya. Ini salah satu yang paling sering.
orang tahu bahwa harusnya listen, orang tahu sebetulnya jangan judge. Tapi ketika prakteknya tuh kayaknya susah banget untuk sebagian besar orang gitu. Salah satu yang sering dilakukan orang adalah menghubungkan ini dengan sisi religius gitu. Kayaknya kamu karena kurang sholat deh. Mungkin coba kamu banyakin sholatnya. Sampai-sampai teman saya bilang, gua tuh udah kurang apa coba? Gua udah jilbaban. Gua pakai pakaian yang sangat tertutup gitu. Gua masih dibilang kurang Islam katanya. Mungkin mereka yang merespon seperti itu kayak mungkin mereka nggak mengerti gitu. Bagaimana perasaan orang yang ketika mendengar itu. Dan kalau mau menjadi pendengar juga harus siap-siap bahwa kita akan menghadapi orang dari berbagai latar belakang. Kita mungkin sudah, saya nggak pernah ngejudge, kemudian tiba-tiba datang lesbian. Dan itu mungkin nggak sesuai dengan norma yang dia percaya, gitu. Sehingga ini orang ini akhirnya datang ke saya dan dia sangat kecewa ketika dia cerita temennya setelah mendengar itu bilangnya, kayaknya lu nggak boleh nginep lagi tempat gua, gitu ya. Itu kayak memberi sinyal bahwa dia takut diapa-apain oleh teman saya ini. Jadi ketika jadi listen dan don't judge ini mudah diucapkan, tapi sangat sulit dipraktekkan gitu. Dan ada banyak contoh-contoh lain yang bagi nilai-nilai seseorang mungkin akan sangat bertentangan gitu. Tapi apakah masih sanggup untuk tetap don't judge dan listen? Itu jadi PR besar untuk banyak orang gitu. Sehingga salah satu yang sering saya sarankan pada orang-orang yang menghubungi saya apabila mereka sedang kuliah di luar negeri adalah coba ceritanya ke teman internasional yang mudah-mudahan punya pemikiran yang lebih terbuka. Saya bisa sampai saat ini masih hidup juga mungkin karena waktu itu saya ceritanya pada orang Swedia. Sehingga dianggapnya waktu itu ada sesuatu sinyal yang salah sehingga langsung menghubungi polisi gitu. Mungkin kisah saya akan sedikit berbeda ketika saya berceritanya kepada orang Indonesia. Mungkin dianggapnya saya sebagai lagi drama, misalnya perhatian. Sedih sih, kenapa sih orang Indonesia nggak bisa juga berpikiran terbuka gitu. Saat ini sih sepertinya sudah mulai sedikit gitu ya, orang mengerti tentang mental health. Tapi ya ini menjadi salah satu opsi gitu, ketika cerita ke teman Indonesia nggak berhasil dan malah mengecewakan, ya kita bisa coba cerita kepada teman internasional. Dan salah satu hal yang paling saya ingat ya, ketika saya bercerita pada junior saya waktu itu, namanya Talita, saya nggak terlalu kenal dia tiba-tiba ngubungin saya di Facebook, kemudian Mas, yuk ketemuan yuk, katanya. Akhirnya kita ketemuan, saya bercerita, gitu kan, akhirnya saya mau terbuka, dia di situ saja tidak merespon apapun dari semua cerita saya, dan dia cuma di akhir cerita saya dia cuma peluk saya gitu, dan itu rasanya kayak terbebas, kayak beban tuh kayak berkurang banget gitu. Hug atau pelukan itu suatu hal yang sangat jarang didapat orang-orang Indonesia ya, termasuk oleh saya waktu itu. Padahal kalau di Swedia sih umum ya, tapi ketika saya mengalami hal ini, cerita hal ini, dan dia nggak bilang apa-apa dan dia memeluk saya, itu kayak dalam sekejap itu saya udah merasa sangat jauh lebih baik. Dan saat itu juga saya nangis gitu. Itu padahal kita lagi ngobrolnya di restoran yang rame banget waktu itu restorannya. Tentu saja zaman sebelum COVID ya. Dan dia nggak malu-malu setelah dengar cerita saya, dia peluk saya. Dan saya nangis gitu kan di restoran itu.
Dan saya nggak peduli orang-orang ngelihat saya waktu itu, yang penting saya ngerasa sangat jauh lebih baik saat itu. Jadi ini kisah saya. Selebihnya bisa dibaca di blog pribadi saya. Saya relatif terbuka untuk banyak hal. Kadang-kadang terlalu terbuka mungkin. Ini saya sedang duduk di Car Free Day Jakarta sekitar tahun berapa? Udah sudah lama, 2017 sampai 2018 ya. Sedang mencoba promosi tentang mental health. Ya di tahun itu masih jarang banget orang ngomong mental health, dan orang yang lewat waktu itu juga sangat bilang nggak tahu malu katanya, dan dia malah bangga katanya. Tapi ajaibnya juga ada beberapa orang yang berhenti kemudian thank you for doing this, dan ada juga orang yang berhenti kemudian ngasih pelukan. Jadi ya sekali lagi saya bisa bertahan hidup bukan karena saya kuat, bukan karena saya jago. Saya bisa bertahan hidup karena ada teman yang menyelamatkan saya. Saya bisa bertahan hidup hanya karena ada polisi yang datang ke apartemen saya gitu. Dan tanpa itu semua saya nggak akan bisa bertahan. Semoga ini bisa menjadi sedikit pencerahan bagi teman-teman, dan ya, tentang bagaimana sih rasanya mental health, punya mengalami mental health, gangguan mental health itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Endri, terima kasih banyak sudah sharing kepada kita tentang pengalaman Mas, dan teman-teman nanti tadi biar Mas Endri bisa di-reach di blog beliau dan juga di alamat email beliau. Nah sebelum kita ke sesi tanya jawab nih, saya ingin bertanya kepada Mas Olaf dan Mbak Ayu nih, mungkin tanggapan atau berupa tanggapan atau sharing hal lainnya. Mungkin bisa waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Ayuni dan Mas Olaf. Ya, siapa dulu nih? Silakan. Ya, monggo Kak Ayun. Oke, makasih. Iya, saya mau mengucapkan terima kasih luar biasa atas kesediaannya dan mau terbuka kepada kami, kepada Mas Endri. Jadi ceritanya dan perjuangannya itu sebagai hal yang bisa kita ambil hal-hal yang positifnya. Jadi teman-teman bisa tahu dinamikanya seperti apa yang dialami oleh Mas Endri, yang seorang dokter pun juga bisa mengalami hal yang dinamakan gangguan mental. Tapi kita perlu ingat bahwa berbagai penyebab gangguan mental itu tidak hanya satu atau tidak hanya satu faktor aja. Ada banyak sekali faktor yang membuat seseorang itu bisa mengalami gangguan mental. Mungkin dari kondisi psikologis, mungkin dari lingkungan, mungkin juga sudah ada dari genetisnya atau mungkin biologisnya. Jadi kita perlu untuk melihat faktor-faktor tersebut supaya bisa melihat sebuah gangguan itu sebagai bukan penyakit sih, sebagai sebuah hal yang sifatnya tuh bukan hanya dari satu faktor gitu dulu mungkin. Oke, sedikit menambahkan ya, memang nggak mudah ya untuk sharing, untuk bisa disclose seperti yang Mas Endri lakukan barusan ini. Dan saya terima kasih banget Mas Endri karena nggak semua orang pernah punya cerita yang sama Mas Endri. Nah, sharingnya Mas Endri ini sebenarnya sedikit memberi gambaran tentang awareness mengenai gejala gangguan mental maupun gangguan mental pada umumnya gitu. Terkadang ketika kita mengalami gejala gangguan mental apapun itu ya, kita tidak merasa ada sesuatu yang salah, cuma mungkin ada beberapa hal yang terdampak pada kehidupan kita. Atau mungkin orang di sekitar kita tidak melihat ada perubahan lainnya. Bahkan terkadang ya, berapa teman-teman itu yang ada di sekitar kita ketika kita mengalami gejala gangguan mental, itu terkaget-kaget. Oh ternyata kamu punya kayak begini, oh ternyata kamu punya begini. Jadi memang di sini dari sharing yang disampaikan oleh Mas Endri, teman-teman dan termasuk saya juga perlu memahami jika ketika kita membutuhkan bantuan, meskipun itu mungkin rasanya cuma butuh bantuan sedikit, jangan ragu untuk bertanya, meminta bantuan itu. Karena terkadang kita mengabaikan apa yang kita rasakan gitu loh.
Atau mungkin orang-orang mungkin tidak terbiasa melihat yang seperti itu. Seperti yang Mas Andri bilang tadi, di Indonesia mungkin belum terbiasa dengan konteks yang berkaitan dengan kesehatan mental. Sedangkan kalau di Swedia atau mungkin di negara Eropa itu lebih peka orang-orangnya, lebih paham. Bahkan polisi pun bersedia melakukan bantuan atau melakukan apapun caranya untuk menolong seseorang. Nah, kalau di Indonesia mungkin itu masih belum ya. Nah, tapi dari sharing Mas Andri ini, mungkin kita semua bisa menyadari kalau gejala gangguan mental atau gangguan mental pada umumnya itu benar-benar mungkin bisa jadi tidak seperti gejala fisik ya. Kalau gejala fisik, sakit fisik kan terlihat ya. Ya kalau sakit psikologis itu sangat tidak terlihat. Mungkin teman-teman tidak pernah menyangka mungkin di antara kita semua yang ada di sini atau yang dekat dengan kita mungkin pernah sekali mengalami gejala gangguan mental. Seperti saya mungkin kalau orang-orang melihat Kak Olaf mungkin belum pernah mengalami kondisi ini atau sebenarnya pada satu titik tertentu saya pun pernah mengalami kondisi itu. Atau mungkin Kak Yulia pernah mengalami hal yang serupa dengan saya atau mungkin yang lainnya begitu. Jadi jujur pada diri sendiri jika memang butuh bantuan, karena pertama ketika kita mengharapkan bantuan, kita harus bersedia dulu. Bersedia dan siap untuk menerima bantuan itu. Karena kalau kita tidak bersedia dan tidak siap, bantuan apapun itu akan mental semuanya. Jadi kayak ketahan dengan ada tembok tidak terlihat gitu. Seakan-akan hidup sendiri dan ini. Padahal sebenarnya banyak orang yang peduli di sekitar kita. Cuma kan sekali lagi, manusia bahkan seorang psikolog yang tingkatannya sudah profesor sekalipun, terkadang kita butuh konfirmasi dari orang yang bersangkutan. Kita ini bukan dukun yang bisa membaca pikiran teman-teman gitu. Jadi semisal teman-teman punya sesuatu yang memberatkan, katakan gitu. Jangan disimpan sendiri karena memang nggak mudah gitu. Gitu mungkin Kak Yulia. Terima kasih banyak sekali Mbak Ayuni, Mas Olaf, dan terima kasih banyak sekali Mas Andri atas sharing pengalamannya. Dan ini menjadi suatu koreksi juga ya untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Kita sebagai diri kita sendiri tadi, jangan malu atau jangan takut untuk mengakui kepada diri kita sendiri dan juga kepada teman terdekat kita, dan juga kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita ya. Kalau ada teman-teman yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesehatan mentalnya kurang bagus seperti itu ya. Dan ada satu lagi nih, tadi kan ini kan teman-teman yang hadir di sini bukan semua teman-teman yang sudah ada di Jepang atau sudah ada di luar negeri, di Eropa, di Amerika yang sudah kuliah, tetapi mungkin banyak juga teman-teman yang masih ada di Indonesia dan memiliki keinginan gitu atau pikiran untuk kuliah ke luar negeri. Nah, jangan khawatir teman-teman, di setiap universitas itu seperti di Tode misalnya, itu ada counseling center atau tempat counseling gitu ya. Mental health center atau health center, counselor center. Nah, teman-teman di situ ada tempat di mana teman-teman bisa, tadi kata Mas Andri ya, penting banget, bisa nangis gitu, nangis dan mencurhatkan atau bercerita keluh kesahnya atau yang dialami di counseling center ini. Nah, itu sangat penting. Teman-teman juga yang sekarang posisi ada di Jepang atau ada di bagian negara manapun, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri, itu sangat penting untuk terbuka kepada diri kita sendiri, mengakui bahwa ya kalau kita sedang berada di posisi yang sedang tidak baik gitu, atau sedang merasa down atau ada masalah, ya kita akui, dan lebih baik jika kita bercerita atau kita sampaikan kepada orang lain, kepada orang terdekat, dan kalau memang kita butuh bantuan, harus meminta bantuan. Salah satunya tadi ke counseling center. Nah, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak buat pemateri-pemateri kita hari ini. Mbak Ayun, Mas Olaf, dan Mas Andri sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Sudah membuka pikiran kita terhadap pentingnya kesehatan mental dan apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri dan apa yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan kita, begitu. Nah, ini ada lagi tambahan mungkin dari Mas Eman akan saya sampaikan, yaitu untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan konseling dalam bahasa Indonesia, silakan untuk menghubungi dua narasumber tadi ya, atau Mas Andri gitu. Sekali lagi, tolong bisa dihubungi ya Mas Mbak di sosial media atau di nomor HP-nya atau di blognya atau di websitenya, begitu teman-teman ya. Dan apa ada tambahan dari Mas Eman atau dari pemateri sebelum saya tutup?
Cukup Sudah dari saya. cukup. Cukup. Dari teman-teman yang cukup ya. Saya cuma Sekali lagi. satu pesan aja sih Mbak, boleh ya? Silakan Mas. Kita lagi hidup di masa yang mungkin sangat berbeda ya dengan pandemi ini. Sebentar lagi tahun baru nih, dan buat kita semua untuk menuju tahun baru, bahwa surviving saja itu sudah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi menurut saya, sehingga kalaupun banyak yang saat ini sedang bergulat dengan banyak hal, cukup untuk tahu bahwa surviving 2020 itu sudah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi semoga kita bisa survive 2020 ini. Thank you. Terima kasih sekali Mas Henry ya teman-teman. Selamat sudah survive 2020, benar sekali. Sebentar lagi New Year dan New Resolution, dan semoga harapannya tahun depan tuh lebih baik begitu ya. Jika tidak ada Mas Olaf, Mbak Ayun mungkin ada tambahan? Sudah cukup Mbak. Sudah cukup ya, terima kasih Mbak Ayun. Iya, buat teman-teman yang sekarang mungkin masih punya mimpi untuk kuliah di luar negeri, jangan takut, tetap semangat untuk mengejar mimpinya. Jadi tetap semangat, dan juga untuk teman-teman yang sekarang sedang studi, semoga selalu dilancarkan. Itu aja. Terima kasih Amin. banyak Mbak, amin ya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada semua pemateri kita hari ini, Mas Olaf, Mbak Ayun, dan Mas Henry. Terima kasih sekali sudah sharing ilmu yang sangat bermanfaat, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat buat kesehatan mental kita ke depannya dan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami. Oh, ini ada juga pertanyaan ya, nanti ini kan kita record nih sesi hari ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, recording hari ini dapat diakses melalui akun YouTube PPI Todai. Jadi nanti kami akan share juga linknya di Instagram dan di akun media sosial kami begitu video ini sudah kami upload. Jadi nanti link YouTube akun PPI Todai akan kami share di Instagram gitu. Jadi ditunggu saja linknya. Yang jelas akan kami upload sesi hari ini di YouTube PPI Todai, begitu teman-teman, dan bisa diakses. Jika karena waktu sudah tidak memungkinkan dan kita harus menutup acara hari ini, sekali lagi terima kasih sudah bergabung, terima kasih Mbak Ayu, Mas Olaf, Mas Henry, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi mungkin di kesempatan yang lainnya, dan teman-teman bisa live chat Zoom hari ini. Terima kasih sekali sudah datang. Terima kasih semuanya.